Gue tiap hari bawa kain lab compang-camping. Gue goreng di minyak panas, terus jemur di terik matahari. Akhirnya gigit jari sampai berdarah. Lukis simbol-simbol aneh di atasnya. Terus gini sampai hari sebelum si Master meninggal. Akhirnya gue keluarin kain lab masterpiece gue. Master, waktunya masuk ke Wan Hun Fan. Bodoh, level gue 3 tingkat di atas lu. Kain lab jelek ini gak bakal bisa nangkep gue. Dia makin emosi, hampir aja gebuk gue sampai mampus. Tapi kata-kata gue selanjutnya, bikin dia langsung freeze. Wan Hun Fan ini gue racik dari barang rongsokan. Cuma bisa nangkep dan gigit jiwa doang. Masuk atau enggak, terserah. Lu cuma mau nyelamatin jiwa gue. Selama jiwa gue gak hancur lebur, masih ada harapan. Siapa tahu nanti murid gue jadi dewa, bisa bikin gue badan baru. Tapi yang gak disangka, Zhang Guanglin malah marah kayak kesel banget. Dasar lemah lembut. Mana ada murid sekte iblis kayak gini. Kalau orang tahu, lu punya Wan Hun Fan level Tongshuan. Lu bisa jaga itu barang. Cari masalah aja lu, Master. Masuk Wan Hun Fan atau enggak? Zhang Guanglin diam lama. Akhirnya cuma bisa menghela napas. Asap tipis keluar dari tubuhnya, berubah jadi sosok bayangan. Melayang ke Wan Hun Fan, gue teriak pendek. Tangkap, bendera putih bergerak, hisap jiwanya. Seketika bendera muncul wajah hantu. Lalu suara Zhang Guanglin yang kaget. Keluar dari bendera. Barang ini luar biasa. Efek rawat jiwanya kok bagus banget. Dia ngaku, pakai bahan yang sama. Gak bakal bisa bikin sebaik ini. Wan Hun Fan ini barangnya si burung elang. Gak lepas dari teknik Kun Sun Li. Gue modif cara latihannya. Dia denger gue ceramah. Tiba-tiba sadar dengan kaget. Dalam hal bikin artefak. Anjir, dia ketinggalan pikiran gue. Cih, bocah ini. Jangan-jangan dia emang jenius. Bisa jadi dia bakal jadi dewa. Pas lagi bimbang. Tiba-tiba lihat gue tempelin jimat di mayatnya. Murid, lu mau ngapain? Bikin mayat lo jadi zombie. Sayang kalau dibuang. Si Zhang langsung kecepet. Anak ini pasti sukses besar. Beberapa hari kemudian, gue olah tulangnya. Di tempat yang hina. Gue mau mulai petualangan sendiri. Tiba-tiba dengar suara si guru. Murid, mau pergi kemana? Baru ingat guru gue belum mati total. Sekarang udah kehilangan energi. Harus cari cara kumpulin energi. Sang pikir gue mau ke gunung. Cari obat buat pil energi. Gue malah geleng-geleng. Gue gak mau buang waktu 10 tahun. Jangan-jangan lu mau pakai cara darah. Kalau bunuh terlalu banyak, bakal penuh aura dendam. Kalau ketahuan ahli sihir baik. Dengan level lu sekarang, mati aja. Tapi gue cuma ketawa nanya aneh. Guru, bedanya manusia sama binatang apa? Sang langsung kaget. Mau pakai darah binatang? Gila. Waktu gue ajarin cara darah. Darah binatang jangan dipakai. Bisa rusak jiwa. Bikin lu jadi setengah-setengah. Buku cuma catat larangannya. Tapi gak jelasin kenapa. Gue pengen tahu, di darah binatang, apa yang bikin orang gila? Mungkin ada solusinya. Masalah ribuan tahun gak ketemu. Lu pikir bisa selesain? Mungkin udah ada yang nemu caranya. Cuma dirahasiain aja. Lagi pula kalau cuma ikutin jalan lama, gimana bisa jadi dewa? Sang langsung diam. Ya udahlah, murid ini udah gak bisa diajar. Tunggu aja bangun tidur. Gue lihat nih bocah bisa sampai mana. Gak lama kemudian, gue nemu 4 serigala liar di hutan. Baru mau nyelinap pelan-pelan. Yang paling waspada langsung nengok. Mata dia nyamber langsung ke gue. Gue cuma bisa berhenti. Pasrah. Kultivator tetangga masih manusia biasa. Ini saatnya si master yang udah mati. Bekerja keras lagi. Jadi gue buka tas, keluarin zombie. Terus gue goyang-goyang lonceng. Suruh zombie lompat ke arah serigala. Zombie emang gak takut sakit, tapi dikeroyok banyak serigala. Kelihatannya agak kewalahan juga. Kulitnya makin banyak yang sobek. Tapi gue MAH murid blood refining. Gak peduli tubuh master rusak. Gue goyang tongkat, zombie terus gelut. Akhirnya 4 serigala mati semua. 2 gue lempar ke zombie biar minum darah. Buat isi ulang tenaga. Sisanya gue potong dan kulitnya dibuang. Kunci blood refining itu ambil darah. Yang penuh energi, lalu olah. Pada manusia, darah jantung paling kuat. Serigala juga gitu. Gue amati darah dari jantung serigala. Sekarang cari tahu kenapa darah ini bisa bikin orang gila. Abis bersin barang, gue balik ke kuil rusak olah darah. Kontrol energi masih belepotan. Jadi proses olahnya kayak lagi masak di dapur. Gue atur-atur botol dan wajan. Lama banget baru dapat setengah botol pil darah. Sekarang pilnya udah ada. Langkah berikutnya cari kelinci percobaan. Lagi mikir. Tiba-tiba ada suara langkah di luar. Sepasang suami istri bawa anak masuk. Lihat bangkai serigala yang dikuliti. Si cowok langsung kaget, nyaris kabur. Tapi istrinya nelen ludah. Bilang ke gue, Bang, bisa kasih sedikit sup atau bubur nggak? Anak ini udah kelaparan 3 hari. Tolong kasihanin dong. Kita ketemu ya udah nasib. Silakan. Gak lama, gue masak daging serigala. Terus bagiin ke keluarga 3 orang itu. Mereka terus-terusan ngucapin makasih. Langsung seruput setengah mangkok. Gak kasih anaknya banyak. Baru kayak ditarik dari pintu maut. Dapat sedikit nyawa lagi. Gue diam-diam ngeliatin mereka. Tapi makin lama makin penasaran. Cowok ini pakai gaya skolar. Bajunya juga mahal. Ceweknya pakai baju petani, tapi kulitnya putih mulus. Gua nggak tahan nanya kenapa. Lari ke kuil rusak di gunung ini. Sao ku ragu sebentar, terus sumpah. Ternyata mereka dari County Cui. Tapi hari ini County itu ngeluarin perintah. Harus kumpulin 3.000 anak-anak buat dikirim ke sekolah pedang King Yun. Mereka nggak tega pisah, jadi kabur malam-malam. Tapi gua malah makin bingung. Sekolah pedang King Yun itu sekolah immortal top lo. Pilih muridnya ketat banget. Ini pasti tipu. Kayaknya ada kultivator jahat pakai nama mereka. Nekat banget sih. Untung County Cui jauh 100 li dari sini. Seharusnya nggak nyangkut ke gua. Besok pagi,
Zhao Kuo baru bangun, langsung lihat kuil rusak ada 2 babi hutan, plus beberapa burung di kandang. Gue lagi sibuk kasih mereka pil darah serigala, sampai bikin tabel detail di kain. Gue catat reaksi tiap hewan abis minum pil. Zhao Kuo kira ini makanan buruan gua, perutnya keroncongan lagi, tapi malu minta lagi. Gua sadar dia malu. Tawarin dia bantu catat reaksi hewan. Rebusan daging dipanci silakan dimakan. Zhao Kuo buru-buru ambil kain. Janji bakal catat dengan teliti. Gua senyum, ambil bendera putih masuk gunung lagi. Stok pil darah serigala habis. Hari ini harus buru lagi. Baru jalan 100 hang. Benderanya ngomong suara Zhang Guanglin. Murid, lo nyelamatin keluarga 3 orang ini. Maksudnya apa? Mau coba obat ke mereka? Gue berhenti. Muka penuh tanda tanya. Shifu, lu kan lagi istirahatin jiwa. Masih sempat urusin hal receh begini. Tapi suara Zhang Guanglin penuh kekhawatiran. Guru cuma khawatir identitas iblis MU ketahuan. Kau kira ini jauh dari County Cui, tapi pedang terbang King Yun Sword Set nomor 1. 100 mil bagi mereka cuma sekejap. Oh ternyata Shifu peduli sama gue. Keluarga 3 ini, gue gak bakal sakiti mereka. Nyelamatin mereka cuma ada satu alasan. Alasannya apa? Tapi yang bikin dia bingung, gue tiba-tiba ketawa ngakak. Gue jalur iblis, prinsipnya kan cuma satu, ikutin hati. Nyelamatin orang? Ya karena gue suka aja. Zhang Guanglin kaget berat sama omongan gue. Anak ini benar-benar bibit iblis bawaan. Baru buka mulut langsung, ikutin hati. Semaunya, dia masuk ke 10,000 Soul Banner. Diam aja. Sampai sore, gue bawa beberapa serigala mati balik ke kuil. Tapi baru masuk, pemandangan depan mata bikin gue melongo. 2 babi hutan tergeletak berdarah aneh. Burung kecil disangkar bulunya rontok separuh. Sebelum mati mereka ngerasain sakit banget. Dan Zhao Kuo yang ikut gue. Mukanya pucat kayak kertas, tangan gemetar jahit kain kasar. Catat detail gejala hewan sebelum keracunan. Gue langsung ambil hasilnya. Sebentar kemudian muka gue seneng banget. Gue nemu kunci kenapa Wolf Blood Pill bikin gila. Berdasar catatan Zhao Kuo, baik babi hutan atau burung kecil, saat keracunan bakal ngeluarin suara kayak serigala. Dan gigit-gigit kayak serigala juga. Berdasar ini gue nebak, di Wolf Blood Pill pasti ada sisa jiwa binatang. Bikin pemakai kena sifat serigala. Habis minum jiwa dimakan jiwa serigala terus mati. Akhirnya gue dapat kesimpulan penting banget. Blood Refining harus makan sesama jenis. Dan buat ngetes teori ini, cuma perlu tangkap 1 serigala. Kasih aja sisa pil darah serigala itu. Mikir ini gue langsung lari lagi keluar kuil. Malam ini kalau gak dapet serigala, gue bakal insomnia nih. Tapi gara-gara gue kebanyakan bunuh serigala, nyari setengah malaman, baru ketemu 1 serigala pincang. Gue kasih dia pil darah serigala, lalu nunggu efeknya. 2 jam kemudian, serigala pincang mulai berubah. Dia langsung lompat ke gue. Padahal tadi lemes banget. Ternyata pil itu cuma bikin serigala jadi galak, gak mematikan. Gue langsung ngakak. Soalnya udah tahu masalahnya. Sekarang tinggal hilangin efek rohnya. Kalau beres, gue jadi tukang jagal, bantai ratusan hewan, naik level pakai darah mereka. Tiba-tiba dari bendera roh, suara guru Zhang Guanglin muncul. Hati-hati, tahan napas, tenang. Gue bingung, tapi nurut aja tahan napas. Tiba-tiba cahaya terang melintas. Setelah cahaya hilang, baru dengar guru Zhang lagi. Sudah, gue buru-buru tanya guru, itu bintang jatuh apa? Tapi ternyata, suara guru serius banget. Itu bukan bintang jatuh, itu faksi terkuat King Yun Sek. Bisa terbang pakai pedang. Minimal kultivator level tinggi. Cuma tatapan bisa bunuh lo. Gue langsung paham, nunggu sampai pagi. Tapi gak ada cahaya lagi. Serigala pincang malah sehat. Kakinya udah membaik. Gue bilang ke serigala, nanti, kalau gue sukses, lo berjasa besar. Habis itu, gue kasih sisa pil, sebagai hadiah. Lalu pecahin alat penyiksaan. Kalau hilangin roh hewan dari darah, bisa pakai darah itu latihan. Buat orang lain bingung. Tapi gue udah punya ide. Dulu demi jaga jiwa sang master, gue belajar artefak jiwa berbulan-bulan, sampai paham jiwa lebih dalam, daripada master sendiri. Gokil kan? Inilah manfaat belajar sampai akar. Hari-hari berikutnya gue fokus total, sering gambar simbol di tanah. Zhao Kuo sok jago baca buku, tapi simbol ini dia gak ngerti. Tapi obsesi gue gak lama. Di hari kelima pedang hilang, gue tiba-tiba ketawa terbahak-bahak. Akhirnya berhasil, Wu Dao Cheng Yi, baru aja ngomong, langsung ke kompor nyalain api. Tuang darah serigala sisa ke wajan, mulai olah pil. Saat bau, amis menyebar kuat. Zhao Kuo kabur bawa keluarga. Tinggal Gewe sendirian sibuk. Gewe bikin show sue dan lagi. Tapi kali ini gak langsung masuk botol. Tapi keluarin Wan Hun Fan. Langsung Gewe gigit jari sampai berdarah. Pakai darah jadi tinta. Gambar simbol. Energi spiritual Gewe cepet banget habis. Muka langsung pucat kayak kertas. Tapi Gewe tetap gigit kuat. Bertahan sekuat tenaga. Ratusan simbol. Gewe gambar dengan presisi. Saat simbol terakhir selesai, Gewe dorong tubuh lemah ini. Taburkan show sue dan di atas Wan Hun Fan. Detik berikutnya, cahaya titik-titik keluar dari pil. Lalu diserap semua oleh Fan. Gewe seneng banget kepal tangan. Berhasil? Ini adalah sisa jiwa binatang dari pil. Tapi belum lama senang. Dari Fan teriak Zhang Guanglin. Murid durhaka? Berani pakai master jadi umpan. Tapi Gewe cuma bisa jawab lemah. Master? Murid gak bisa kumpulin. Bahan buat Wan Hun Fan kedua. Yang tua jangan marah dong. Sisa jiwa ini buat lo angin sepoi-sepoi.
Sebenarnya Zhang Guanglin gak takut jiwa ini. Dia kesel Gewe ngelakuin dulu baru bilang. Dia gebuk jiwa binatang sampai hancur lebur. Setelah mastiin jiwa binatang di blood pill udah bersih, gue baru hati-hati masukin pil ke botol. 3 hari kemudian, gue lihat binatang yang makan. Blood pill baru aman-aman aja. Bahkan Zhang Guanglin juga gak tahan berkomentar. Anak ini beneran berhasil nyelesain masalah teknik blood refinement. Banyak teknik iblis kekuatannya luar biasa. Tapi susah karena butuh banyak darah manusia. Kalau bisa diganti pakai darah hewan, bisa dipakai seenaknya dong. Tapi Zhang Guanglin kepikiran lagi. Kalau gini, masih disebut kultivator iblis enggak? Gue nggak tahu pikiran Master. Tapi pergi keluar kuil runtuh. Ngomong sesuatu yang bikin dia hampir kencing. Master, gue mau ke County Cui. Murid brengsek, lu gila ya? Cui sekarang. Ada iblis palsuin kultivator King Yun Sword. Nyari anak-anak lelaki perempuan. Apalagi, beberapa waktu lalu, cahaya pedang King Yun jelas ke arah Cui. Cui sekarang bakal jadi pusat badai, bahaya banget. Efek pil darah hewan jauh lebih lemah. Gue butuh banyak darah hewan buat pil. Hanya kota Cui yang paling ramai yang cukup. Tapi Zhang Guanglin masih ngingetin. Kalau lu bawa gue, bendera roh ini bukti lu kultivator iblis. Ketemu kultivator King Yun Sword, mati pasti. Zhang Guanglin gak kebayang gimana caranya bisa nipu para sword kultivator itu. Tapi dia sama sekali gak nyangka. Gue malah ngusulin titip dia ke keluarga Zhao Kuo. Nanti kalau udah kuat baru jemput. Zhang Guanglin diam lama, kayak nerima perpisahan ini. Gue mau ngasih kata-kata penghibur, tapi denger Zhang Guanglin tiba-tiba ngomong aneh. Lu iblis pemula. Belum saatnya lulus. Baru aja selesai ngomong, lihat asap hitam keluar dari bendera roh. Langsung diterbangkan angin gunung. Gue kaget. Master, kenapa lu bubarin Cultivation? Zhang Guanglin malah kelihatan bangga, tapi suaranya lemah banget. Sekarang Master bubarin Cultivation iblis. Cukup dikit-dikit disamarin. Kelihatannya udah kayak artefak suci, bukan iblis. Ketua sekte King Yun Dateng juga gak bakal ngeh. Cuma bendera iblis ini cuma nambah umur Gewe 3 tahun. Shifu, lu lagi pengen mati ya? Gewe susah-susah bikinin bendera iblis. Buat apa dong? Mana semangat lu yang dulu? Kalau lu bisa capai tahap Hedao dalam 3 tahun, baru Gewe masih ada harapan. Gewe tahu ini cuma janji palsu, tapi tetap aja Gewe iyain. Dalam 3 tahun, murid pasti nemu cara nyelamatin Shifu. Fokusin energi dulu, baru bisa ngomong besar. Gewe mau tidur. Kalau bukan mau mati, jangan ganggu. Suara Zhang Guanglin menghilang. Bendera iblis jadi kayak kain lap. Gak kelihatan sakral lagi. Gewe lihat bendera putih mikir-mikir. Tiba-tiba nemu ide buat nyamar. Jadi pas Gewe sampai Cuisian, Gewe langsung jadi dukun ramal. Rencana awal Gewe manfaatin suasana panik. Kumpulin duit dulu dari ramalan. Taunya sepi banget pelanggan. Akhirnya datang satu orang. Preman lokal terkenal. Langsung minta ditebak dia marga apa. Ini orang jelas mau bikin rusuh. Pas penonton lagi khawatirin Gewe. Gewe malah pede nawarin taruhan ke si preman. Ramalan pertama cuma 1 kain. Tembaga. Kalau benar, lu bayar 1 kain. Kalau salah Gewe ganti 100 kali lipat. Gak taunya dari jauh, ada kultivator cewek col. Lagi ngamatin Gewe diam-diam. Kayak lagi mastiin sesuatu. Orang-orang pada kasihan sama Gewe. Tapi penasaran juga Gewe bakal ngapain. Tapi mereka pasti gak nyangka. Sebenarnya Gewe gak bisa meramal sama sekali. Cuma pura-pura gerakin jari. Abis itu langsung tebak. Margawang? Bener gak? Entah lagi beruntung atau ada trik. Malah bener tebakan Gewe. Wang Popi cuma bisa keluarin 1 koin. Gak rela banget. Tapi mulutnya masih ngegas. Nyari ribut. Lu cuma lagi beruntung aja kali. Berani gak kira-kira lagi? Gewe malah ketawa dingin. Kedua kalinya bayar 2 kain. Ketiga kalinya 4 kain. Terus gitu, naik 2 kali lipat. Kalau kalah, ganti 100 kali lipat. Wang Popi mikir, 100 koin aja. Udah cukup buat puluhan kali kira-kira. Masa iya dia bisa tebak bener semua? Jadi dia setuju, sok berani. Penonton mikir Gewe nyari mati. Mereka pada deg-degan buat Gewe. Tapi yang gak disangka-sangka, dikira-kira berikutnya. Mulai dari tanggal lahirnya. Sampai jumlah anggota keluarganya, bahkan warna bulu anjingnya. Gewe tebak semua dengan tepat. Bolak-balik gitu terus. Wang Popi kayak orang mabuk judi. Dia mau lanjutin lagi, tapi Gewe tiba-tiba bilang, lu udah kalah 18 kali. Utang Gewe 524.287 koin. Mau lanjut lagi nggak? Dengar itu, penonton pada kaget, napas tertahan. Tadi kan cuma 1 koin. Kedua kalinya cuma 2 kain. Kok cuma 18 kali? Langsung jadi ratusan ribu. Wang Popi langsung lemes, kakinya gemetar. Penipu? Gewe laporin ke kantor pemerintah. Abis ngomong, dia langsung kabur. Anehnya, Gewe gak ngehalangin. Di tengah jalan, Gewe manggut ke penonton. Makasih udah kasih suasana buat channel ini. Kalau mau kira-kira hari ini, gratis. Penonton langsung seneng, pada tepuk tangan. Pada ngantri nanya rezeki dan jodoh. Dan Gewe gak ngecewain. Setiap ramalan tepat banget. Jadi kayak dewa hidup di mata mereka. Sampai matahari terbenam, Gewe pamit, bilang tenaga habis. Seharian kerja, cuma dapat 1 kain. Tapi hati Gewe seneng banget. Waduh, habis ini namaku bakal melejit. Prediksi gue bakal viral. Sang peramal, para orang tajir bakal datang berduyun. Ini dia cara cepat kaya raya. Tapi sekarang, tutup dulu bab ini. Gue menuju ke gubuk sepi. Si Wang Pipo malah berdiri sopan. Dao ZHNG, aktingku tadi lumayan kan? Aku sakit parah, tolong penuhi janji. 4 atau 5 pil dewa. Gue ambil 1 pil dari baju, kasih ke dia. Dia terima sambil syukur. Dia janji bakal berubah, jadi orang baru. Gue senyum lihat dia pergi. Mau masuk istirahat. Tiba-tiba gue sadar ada yang aneh. Suara angin yang gak biasa. Gue balik badan. Lihat cewek col berdiri agak jauh. Jantung gue langsung deg-degan. Gue genggam ratuan Hun Fan. Dia bisa muncul diam-diam di belakang. Kalau dia nyerang, gue bisa mati. Sebelum gue nanya, dia duluan yang buka suara. Ada hal yang membingungkan, mohon pencerahan.
Gue hormat-hormat nanya, saudari siapa? Aku Xie Daoyun, Qing Yun Sword Sect. Mendengar itu, gue genggam bendera lebih kencang. Kalau dia tahu ini Wan Hun Fan, bisa-bisa gue dibabat sebagai kultivator jahat. Untungnya Xie Daoyun bilang, senjatamu punya aura hidup, langka. Tapi murid Qing Yun gak akan bunuh orang. Aku cuma penasaran, gak ada niat jahat. Mau tanya sesuatu? Itu saja. Gue lega dalam hati. Syukur master di bendera udah hilangkan. Aura jahatnya, jadi gak ketahuan. Gue mau tanya dia mau nanya apa. Tapi kata-kata Xie Daoyun berikutnya, langsung bikin gue keringat dingin. Aku sudah mengamati kamu lama. Curiga kamu terlibat penculikan anak oleh Cui Xian. Gue buru-buru jelasin. Kamu terlalu tinggiin gue. Gue cuma kultivator lepas yang baru naik level. Mana mungkin punya kemampuan gitu. Tapi entah kenapa, Xie Daoyun malah makin bingung dengerin. Buat jagoin ilmu ramal, minimal levelnya harus tongsuan. Tapi kok ramalan lu ke semua orang akurat banget. Masa puluhan orang semua komplotan lu? Gue mau jelasin, tiba-tiba belok. Ini rahasia, gak boleh bocorin. Kalau gue bisa kasih tahu, bisa dapat Ningki Pil nggak? Sebagai kultivator iblis, gak mau ribut sama Qing Yun Sword Sect. Efek samping blood refining udah bisa diatasi, tapi Ningki Pil tetap lebih praktis. Telan satu langsung naik level. Tapi nyeseknya, Xie Daoyun geleng, bilang dia gak punya. Pas gue lagi sedih, dia tiba-tiba belok lagi. Tapi gue punya bahan buat bikinnya. Kalau Daoyun bisa jelasin, gue tukar sama ini. Gue langsung ajak dia masuk. Gas, gue tahu cara bikinin Ningki Pil. Cuma bahannya susah banget dicari. Baru masuk, Xie Daoyun langsung keluarin kotak jet mewah. Isinya bahan premium buat pil itu. Qing Yun Sword Sect nomor 1. Emang tajir melintir. Gue terima bahan itu tanpa sungkan. Lalu jelasin ke dia dengan santai. Gue gak ramal nasib semua orang. Tapi nebak dari tingkah mereka. Orang tua nanya keturunan. Pasti keluarganya sedikit, belum punya cucu. Anak muda nanya keturunan. Paling belum punya anak atau cuma punya anak perempuan. Yang mau kaya. Ingetin buat kurang nekat, lebih hati-hati. Yang mau selamat, kasih pil penguat badan. Asal omongannya dikit ambigu. Yang minta ramal bakal cocok logi sendiri. Mikir gue ini dewa beneran. Skill baca orang ini dapat dari ditempa di kantor yang penuh intrik. Xie Daoyun kaget banget sama skill gue. Kalau gue mau nipu, dia level tinggi pun gak bisa nolak. Nah, dia tiba-tiba dapat ide. Dia ngajuin request yang benar-benar gak nyangka. Minta bantuan nyelidiki soal Chai Heon Gang tentang penculikan anak-anak itu. Ternyata di Kabupaten Chai kompleks banget. Dia nyari beberapa hari. Mentok. Tapi aku nggak tahu. Sebenarnya dia masih nyimpen satu kalimat nggak diomongin. Turun gunung ini pengalaman pertamanya. Senior di Qing Yun Sword Sect udah ramalin. Nggak cuma nemu musuh bebuyutan, tapi juga ketemu orang yang bakal nolong. Jadinya Xie Daoyun kira aku si penolong. Pengen banget nolak ajakannya sih. Soalnya bahan buat Ningki dan udah dapat. Tapi nggak mau juga nyain. Kesempatan deketin sekte aliran benar. Kalau udah kenal deket, bisa dapat sumber daya gratisan. Atau diskon waktu beli barang juga oke. Lagi pula, siapa tahu Qing Yun Sword Sect punya cara nyelamatin Shifu. Akhirnya gua putusin buat nekat. Saya bersedia membantu, tapi saya mau bikin Ningki dan dulu. Naikin level baru investigasi. Xie Daoyun mikir bentar, langsung setuju. Bahkan panggil pedang terbang. Bawa gua ke gua latihan dia di luar kota. Dia kasih juga beberapa buku kuno tentang eliksir buat referensi. Gas langsung lah. Gua langsung pasang Giant Spirit Array di gua buat persiapan masak eliksir. Xie Daoyun mau bantu, tapi lihat array gua beda banget sama yang dia tahu. Tapi yang bikin dia kaget lebih parah. Efek array gua ngegabungin energi alam. Lebih bagus dikit dari punya dia. Ini kultivator liar sekarang segitunya ya. Gua lihat ekspresi aneh dia. Jelasin. Saya hapus banyak mantra dari array ini. Struktur jadi lebih sederhana. Efeknya malah lebih gokil. Xie Daoyun pengen nanya lagi. Tiba-tiba angin jahat masuk ke gua. Dalam desau angin, kayak ada tangisan anak-anak. Aku dan Xie Daoyun langsung berubah muka. Ada iblis lagi latihan di dekat sini. Gas, kita langsung kejar aura negatif ini. Baru jalan kurang dari 5 km. Sebuah lembah besar muncul di depan mata. Tapi pas kita lihat ke lembah itu, pemandangannya bikin kita kaget setengah mati. Soalnya di cekungan gunung itu menumpuk ratusan mayat membusuk. Dan kondisi kematiannya mengerikan banget. Tingkat pembusukan mayat-mayat ini beda-beda. Ada yang udah jadi gumpalan daging busuk. Ada yang masih ada bentuk manusia dikit. Jelas waktu kematiannya beda-beda. Ini pasti kejahatan yang udah berlangsung lama. Kalau dilihat lebih teliti lagi, bakal ketahuan kalau mayat-mayat ini jantungnya udah dicabut. Aku langsung gemeter. Ini teknik darah kultivasi iblis. Ada setan lagi kultivasi pakai darah manusia. Gemeter. Ini teknik darah kultivasi iblis. Ada setan lagi kultivasi pakai darah manusia. Kata-kata Xie Daoyun seperti pedang tajam yang nempel di kulit, bikin seluruh tubuhku dingin. Gak heran kaum ortodoks benci banget ke kultivator iblis. Kadang cara mereka bikin aku yang sesama kultivator iblis aja jijik. Lihat tumpukan tulang belulang ini. Bahkan ada anak umur 3 tahun. Aku langsung mengerutkan dahi bilang, Nona Xie, lihat mayat paling atas. Kayaknya udah mati beberapa hari. Si setan itu belum tentu dekat sini. Gak apa-apa. Aku bisa nemuin dia. Xie Daoyun ini gerakan tangan kanan bikin jurus panah. Ribuan sinar panah jadi benang. Menyatu di udara jadi jaring, nutupin lubang mayat ini. Sinar panahnya terlalu cepat. Mata spiritualku aja nggak bisa nangkep. Gak tahu buat apa jaring panah ini. Dan beberapa saat kemudian, jaring pedang ini jadi ribuan simbol. Kayak kembang api meledak. Cahaya beterbangan. Tapi ninggalin satu jalur terang langsung ke depan. Xie Daoyun balik badan bilang, si setan itu, ada 300 li di timur laut. Aku dalam hati kaget dan ngedumel. Jarak lacak 300 li. Ini emang ceat banget sih. Waduh, kita ini masih ketinggalan zaman banget.
Perjalanan ini mungkin berbahaya. Aku belum tentu bisa jagain kamu. Tapi ngusir setan dan iblis, itu tugas gue. No debat. Nih, 3 jimat PD buat kamu. Kamu bisa stay di sini aja. 3-5 hari, gue pasti balik. Xie Daoyun gerakin tangannya. 3 cahaya putih nyamperin gue kayak rudal. Terus dia langsung melesat. Badannya jadi kilatan cahaya. Terbang cepet banget ke timur laut. Gue masih banyak mau ngomong. Tapi baru sentuh jimat-jimat itu. Pas ngeliat ke atas, langit cuma tinggal bekas kilatan pedang. Kayak meteor yang lewat. Cewek Xie, coba lu, kasih gue lebih banyak jimat. 3 masih kurang aman nih. Baru aja gue ngomong, suara Zhang Guanglin muncul dari bendera putih. Sayangnya, cewek ini kurang pengalaman ngadepin iblis. Gue langsung kaget. Shifu, kau udah bangun? Istirahat dulu lagi dong. Langsung gue tepuk dada frustasi. Mending tadi minta surat wasiat. Kalau dia mati, gue bisa urusin jenazahnya. Sekalian warisin harta karunnya. Dengerin gue? Zhang Guanglin cuma geleng-geleng. Hidup jangan kebanyakan tidur. Nanti mati juga tidur panjang. Gue cuma takut cewek itu curiga. Makanya diam aja. Bener juga. Shifu baru buka mulut langsung ketahuan. Baru lahir, roh artefak. Kok suaranya kayak kakek-kakek? Harusnya suara cewek imut dong. Dasar bocah bawel. Gue ngomong buat ngingetin kamu. Tempat ini aneh banget. Gue santuy aja geleng-geleng kipas. Entah dari mana, sambil ketawa. Santai Shifu, gue ini wolong reinkarnasi. Gue punya ritme sendiri. Sebenarnya tadi, gue mau ingetin cewek Xie. Dia kabur cepet banget anjir. Gue aja belum sempat buka mulut. Buat kita kultivator iblis. Lubang mayat bukan tempat sampah biasa. Biasanya sih, yang jago teknik darah gak bakal ninggalin mayat sebanyak ini. Darah kepala emas bahan alchemy premium. Tulang daging juga berharga. Sisa jiwa itu harta karun buat iblis. Semua berguna. Kalau semua berguna, kalau mayat nggak bisa dibuang sembarangan, berarti lubang ini ada tujuan khusus. Pasti nyimpen barang bagus. Zhang Guanglin denger langsung semangat. Bilang, ngapain ngingetin dia? Harta di dalam gak diambil. Gue geleng-geleng. Jelasin, itu harta jalur iblis. Nanti dia balik. Lihat gue sembunyikan harta iblis. Langsung penggal kepala gue. Nanti Shifu beneran jadi hantu. Cheng Beng gak ada yang kasih kertas. Gak bisa sembunyiin dulu. Mau nikah masuk sekte pedang King Yun. Shifu, lu jenius ya. Masih ada kesempatan gak? Gue pengen berkembang sih. Gue usap dagu, senyum mesum. Ingat Xie Daoyun? Cantik banget. Kalau Nona Xie gak keberatan, gue jual tubuh juga gak apa-apa. Wah, mimpi kali. Lu kultivator iblis, masuk sekte pedang King Yun. Uji hati aja nggak lolos, lebih serem dari cari jiwa. Sedikit niat jahat aja, langsung ketahuan jelas. Nanti dipotong kecil-kecil. Shifu bener sih. Gue nggak ngebalas, soalnya asal iblis. Tapi ikan asin punya mimpi. Siapa tahu jadi kenyataan. Diam-diam gue tanam, benih keinginan masuk. Sang Guang lihat gue melamun, buru-buru. Nunggu apa lagi? Cepat ambil hartanya. Nunggu apa lagi? Cepat keluarin harta karunnya. Gue geleng-geleng. Tetap nolak. Shifu, ini bukan waktunya cari harta karun. Gue baru dapat Suan Jilu. Mending buru-buru bikin pil dan latihan. Ngapain cari masalah baru? Enggak penasaran tuh? Di dalamnya ada. Enggak penasaran tuh? Ada harta apa? Gue gelengin kepala bilang. Penasaran sih ya. Tapi ada prioritas dong. Sekarang gue ada harapan bikin kihai. 2 hari lagi bisa beres. Kalau sibuk cari harta. Cuma bikin ribet aja. Enggak stabil banget sih. Lagi pula Shifu, tubuh ini masih lemah. Nanti aja kalau kihai udah jadi. Gimana kalau Xie Daoyun balik duluan? Ya udah deh, berarti rezeki enggak dapat. Ya udah, terserah lo. Abis itu dia masuk ke Wan Hun Fan. Gue bahkan enggak lihat tempat mati tadi, langsung balik ke gua. Biar aman, gue pasang beberapa perangkap peringatan sederhana. Sekalian gue ukir tulisan di pintu gua. Ada anjing galak lagi tidur, jangan deket. Setelah semua siap, baru gue mulai bikin pil. Ningki dan cara bikinnya emang gampang. Gue profesional, nyalain kompor. Bahan pendamping langsung gue masukin ke wajan. Pelan-pelan direbus jadi kuah obat. Terus yang paling penting, Suanji, lu ditetesin pelan-pelan. Begitu masuk, keajaiban terjadi. Di wajan langsung terbentuk pusaran. Kalau kualitas Suanji lu jelek, ya repot dong. Harus api kecil, gue aduk sendiri. Terus aduk sampai pusaran terbentuk. Prosesnya lama banget, 3 jam enggak bisa berhenti. Kalau stamina orang lain kurang, sedikit lengah, gagal total. Bahan yang kualitasnya tinggi, cuma butuh teknik sederhana. Kayak Suanji lu kualitas premium ini, enggak perlu repot-repot. Dia langsung nyedot sendiri. Bro, intisari obat-obatan lain. Jadinya, gue jadi nganggur, tapi gue gak jalan-jalan. Cuma diam aja di tempat. Nunggu pil konsentrasi jadi. Di kehidupan sebelumnya gue baca banyak novel. Di hidup ini dengar cerita guru tentang contoh gagal. Semua kecelakaan karena ceroboh waktu ngepil. Entah pilnya dicuri orang, atau kecelakaan lain terus-terusan. Bikin gagal total. Udah ada contoh kayak gitu. Gue gak bakal gagal di saat penting. Malah makin fokus. Mata gue gak berani kedip. Gue sabar nunggu 3 jam. Sampai cairan obat di panci hilang total. Langsung, sebuah pil hijau. Seperti muncul dari udara. Mengambang pelan di atas panci besi. Pil ini dari jauh kayak gia ukiran. Cantik banget. Kalau dilihat dekat-dekat, bisa lihat ada pusaran kecil di dalamnya. Persis kayak lautan energi di dantian. Gue langsung gas. Ambil pil itu dan telan. Lalu duduk bersila,
Tutup mata masuk meditasi. Pil konsentrasi masuk perut langsung jadi sesuatu halus. Di bawah kendali pikiran gue turun pelan ke dantian. Energi tipis yang tadinya diam di situ kayak terpanggil. Berkumpul muter sendiri sekitar pil konsentrasi. Sedikit-sedikit ngupas kulit kayak Gyo itu. Beberapa saat kemudian, pusaran energi yang terjebak di pil akhirnya bebas. Berputar pelan di dantian gue. Satu putaran, dua putaran, 360 putaran setiap kali muter. Satu putaran, dua putaran, 360 putaran setiap kali muter. Pusaran ini makin memudar. Gue fokus total ngendaliin pusaran baru ini. Gak boleh lengah sedikit pun, sampai dia hilang total. Kelihatannya efek hilang, gak dapet apa-apa. Kalau kultivator otodidak. Udah panik kali ya, untung gue punya warisan aliran sih. Guru gue emang cuma ngajar textbook, tapi dasar-dasarnya diajarin bener banget. Pas pusaran energi mulai hilang, itu momen paling genting banget. Gue lepasin semua kontrol, sampai kesadaran jadi blur gitu, kayak ketiduran dalam banget. Gak tahu berapa lama, sampai di dantian gue muncul, aliran energi kecil-kecilan. Awalnya cuma sehelai benang, tapi langsung kayak magnet. Narik energi alam numpuk. Jadi pusaran warna-warni kayak nebula. Gue langsung melek keras. Terus ngakak guling-guling. Tawanya gema di gua. Jiwa kuat, pusaran lahir sendiri. Laut energi di dantian udah jadi. Mulai sekarang, gue gak perlu meditasi. Bisa narik energi alam otomatis. Kecepatan latihan dibanding dulu. Lebih cepat ratusan kali. No debat. Tingkat killing kayak manusia biasa. Tapi masuk Qi Hai Jing. Wah beda banget dah. Energi melimpah, bisa pakai lebih banyak jurus. Gak bisa main sama manusia lagi. Nah kultivator Qi Hai Jing. Prioritasnya ya besarin laut energi dantian. Plus milih jurus yang mau dilatih. Jangan serakah belajar banyak jurus, soalnya tiap jurus butuh waktu latihan tahunan, bro. Kayak ilmu pedang Xie Daoyun. Sakti banget, tinggal mikir langsung keluar. Gak ada delay sama sekali, cepat kayak pakai chat engine. Pasti hasil latihan keras bertahun-tahun. Kalau dikasih kita pedang Qingyun, sekaligus banyak-banyak. Gue yakin buat terbangin pedang aja. Mantranya bacanya setengah hari hahaha. Kultivator Qi Hai Jing umur cuma 200 tahun. Waktu segitu jangan disia-siain. Makanya kultivator di tingkat ini biasanya fokus satu jurus utama buat ngadepin pertarungan. Jurus pendukung lain dipilih-pilih aja. Udah mahir aja cukup. Sebagai kultivator iblis, banyak sih jurus bertarungnya. Tapi kebanyakan jurus setan. Latihannya kejam banget anjir. Aku kan bukan orang haus darah. Pilihannya dikit banget. Ngomongin ini jadi sedih deh. Kalau bisa belajar jurus pedang Qingyun. Soalnya itu jurus nomor 1. Walaupun aku ngaret banget. Tapi aku tahu itu mimpi siang bolong. Sekte Qingyun itu ketat banget. Orang luar mau dapat ilmu, susah. Sebaik apapun Xie Daoyun, gak mungkin dia kasih rahasia sekte. Kecuali aku nikah masuk keluarganya. Dan itu juga mustahil sekarang. Affection Xie Daoyun belum cukup. Jangan nekat install dulu. Identitas kultivator iblisku kalau ketahuan. Sekte Qingyun bakal bikin aku jadi sate. Tapi aku juga gak buru-buru. Sekarang cultivationku udah naik. Waktunya nyelidiki lubang mayat misterius itu. Siapa tahu dapat hoki. Pakai ingatan kehidupan sebelumnya. Aku bikin beberapa bom dari sisa bahan. Pas balik ke lubang mayat. Cuacanya udah terang. Udah mulai dingin. Sinar matahari pagi cerah. Memang ngurangin suasana seram. Tapi malah bikin mayat di lubang kelihatan lebih mengerikan. Untung aku bukan Wubie transmigran. Beberapa bulan ini, udah lihat banyak hal sadis. Jadi mentalku udah kuat, bisa tahan lihat pemandangan ini. Aku jalan perlahan keliling lubang, terus keluarin kayu kering dari tas. Lalu komat kamit baca mantra, sambil teriak, kamu seperti api. Di musim dingin, lol, kayu itu langsung kobar. Jadi api besar. Aku pakai api sebagai kuas, mulai gambar simbol trigram di sekeliling lubang, dan tianku berputar kencang banget. Wih, aku dikasih suplai energi spiritual terus-terusan. Rasanya tuh enak banget. Kayak orang miskin tiba-tiba jadi tajir melintir. Habis-habisin energi tuh seru banget. Ya, setelah sibuk, akhirnya aku bikin formasi sederhana. Api hidup, energi positif kuat. Apapun bahaya di kuburan mayat ini, pakai api pasti aman lah. Formasi mulai berjalan. Suhu sekitar naik pelan-pelan. Baru deh aku pakai jurus angkat, buat angkat mayat satu-satu dari lubang. Jurus angkat dan tembus tembok. Ini teknik dasar banget di dunia kultivasi. Tapi boros energi juga sih. Dulu waktu masih level awal. Cuma pakai jurus angkat aja. Energi spiritualku langsung habis total. Sekarang punya cadangan energi gede. Baru kerasa kayak kultivator beneran. Aku baca mantra cukup lama. Terus tangan mencengkeram udara. Kekuatan tak kasat mata muncul. Lalu angkat satu mayat dengan stabil. Pelan-pelan dikeluarin dari lubang. Masih cukup pakai jurus angkat. Cuma bisa angkat satu-satu, dan harus fokus total. Kalau lengah, energi bakal bocor dan mubazir. Dengan skillku sekarang, kalau pakai ini buat bertarung, yaitu namanya cari mati. Kalau ketemu sword kultivator kayak Xie Daoyun, mantra belum selesai dibaca, udah kebelah pedang jadi potongan daging. Tapi aku sekarang kayak anak kecil, yang baru dapat mainan favorit. Meski udah kecapean berkeringat, muka penuh senyum puas. Tetap semangat pakai jurus angkat. Setelah mayat terakhir diangkat, dasar lubang akhirnya kelihatan, sesuatu yang beda. Aku lihat ke bawah, pemandangan bikin kaget setengah mati. Lah? Kok ada patung Buddha gede? Di dasar lubang, patung hitam, terendam air berdiri diam. Dilihat lebih dekat, perut bundarnya, itu kayak ada cahaya tembus. Kayaknya ada barang misterius nih. Bikin penasaran banget. Anjir, meski di dunia ini, legenda dewa dan Buddha ada. Tapi jauh dari lengkap. Kayak di kehidupan sebelumnya, cuma beberapa nama yang dikenal. Apalagi tradisi Buddha kurang, bahkan sebutan Bodhisattva, belum pernah dengar. Pokoknya Buddha ya Buddha, yang anehnya. Buddha malah dianggap sesat.
sekte Buddha paling terkenal. Namanya Nirvana Sect, tapi dianggap sekte iblis. Sekte Buddha lainnya dikategorikan aliran sesat. Semua di luar jalan benar. Akar masalahnya, mereka potong karma duniawi. Buddha punya aturan, tapi ada satu yang aneh. Sebelumnya kejahatan apapun, jadi biksu, langsung suci. Gue sebut Buddha alay. Dulu banyak penjahat, dikejar-kejar, langsung gabung Nirvana Sect. Para biksu nerima semua, dan lindungin mereka. Yang baik tentu marah. Masa habis berbuat jahat, cukur kepala, karma putus, bebas dari dosa. Tapi Buddha punya alasan. Katanya jadi biksu lepas. Kalian punya aturan, kami juga punya aturan. Nirvana Sect salah tafsir. Jelas-jelas sekte iblis, karena tak ada yang menang. Akhirnya selesaikan dengan tinju, debat fisik, lalu perang besar pecah. Pemimpin Nirvana tewas. Sejak itu mereka redup. Di masa itu, ada murid Nirvana sadar. Keluar dan bikin Compassion Temple. Cixin Temple ini gaya hidupnya benar-benar lurus. Cuma terima murid keluarga liang, peraturan ketat. Tapi asalnya dari sekte Nirvana. Walaupun udah hati-hati banget, tetap dianggap aliran sesat. Anjir, belum diakui aliran resmi. Jangan-jangan sekte Nirvana udah bangkit lagi. Muridnya keluyuran lagi. Nyebarin ajaran sesat mereka. Gue kurang paham soal Nirvana. Cuma tahu rumor-rumor doang. Nah sekarang hadepin patung iblis ini. Gue gak yakin apa ini masih warisan Nirvana. Tapi gue yakin banget. Gue lagi mikir mau coba pakai jurus angkat barang. Patungnya tiba-tiba buka mata. 2 sinar emas nyamber kayak petir. Langsung nembak muka gue. Untung refleks gue cepat, nyingkir. Tapi patung iblis udah nargetin gue. Sinar matanya kayak ular hidup. Nyapu badan gue bolak-balik. Gue langsung ngerasa badan dikunci kekuatan gaib. Jadi kaku dan lambat. Gerakan jadi kayak slow motion. Buset, jebakan ternyata. Gue dalam hati, waduh, langsung aktifin formasi yang udah disiapin. Seketika api berkobar tinggi. Tembok api halau sinar emasnya. Gue langsung ngerasa lega. Badan kembali lincah. Untung gue siap-siap. Kalau gak ada formasi ini, gue udah kena tipu nih. Tapi baru lega dikit, telinga dengar suara baca mantra aneh. Samar-samar gue dengar satu kalimat, letakkan golok, langsung jadi Buddha. Seharusnya kata Buddha yang sakral, tapi di telinga gue, jadi kayak teriakan hantu. Suara iblis yang nyeret jiwa. Gue pusing, indera kacau, kaki lemes, gak bisa berdiri, dan patung iblis di lubang itu, sambil baca mantra seram ini. Itu benda aneh perlahan-lahan mengambang ke arah gue, di saat genting banget ini. Tiba-tiba gue dengar Sang Guanglin berbisik, cepat, rusakin telinga lo sendiri. Gue jadi sadar sebentar, langsung gebukin telinga gue sendiri. Bro, sakitnya telinga pecah ditambah, pusing 7 keliling. Nyaris bikin gue jatuh, tapi gue gigit gigi, tetap berdiri. Abaikan darah yang ngalir dari telinga. Gue keluarin kapak pedang hadiah Shie Daoyun. Lalu dengan dorongan energi spiritual gue, kapak sebesar telapak tangan itu, langsung bersinar terang banget, kayak meteor, melesat ke patung iblis. Patung iblis itu kayak ngerasa bahaya. Matanya nyemburkan sinar emas, tabrakan keras sama sinar pedang. Tapi sinar pedang ini super cepat dan tajam. Seruput, langsung tembus sinar emas, terbang ke patung. Di depan gue, setengah kepala patung iblis terpenggal. Dalamannya kelihatan, kuning keemasan, kayak terbuat dari emas murni. Tapi serangan ini habisin semua. Kekuatan kapak pedang. Sinar pedang punah. Jimatnya jadi abu di udara. Gue lihat kepala patung udah hampir hilang. Karena gembok telinga gue pecah, gue gak dengar. Jadi gak tahu suara iblisnya udah hilang apa belum. Tapi patung iblisnya masih melayang. Kayaknya belum hancur total. Ini bukan waktunya pelit. Gue langsung keluarin kapak pedang kedua. Terus lempar bom yang udah disiapin. Dalam ledakan, sinar panah lagi melesat. Tajam banget, patungnya terbelah tepat di tengah. Langsung jadi 2 bagian. 2 potongan. Patung emas jatuh dari udara. Isi perutnya juga berceceran di lantai. Gue pegang erat jimat panah ketiga di tangan. Tetap waspada. Takut-takut patung iblis ini cuma pura-pura kalah. Gue nunggu lama. Pastikan aura patungnya udah hilang semua. Udah gak bisa balik lagi, bro. Gue langsung jatuh duduk, muka kesakitan. Perang ini sampai gendang telinga pecah. Parah banget sih, tapi tubuh kultivator kan beda. Gendang telinga pecah emang sakit, tapi cuma luka kecil. Minum obat bentar langsung sembuh. Tapi gue gak peduli sakit. Setelah pastikan aman, gue loncat ke lubang besar itu. Telinga pecah emang gitu aja. Yang bikin sedih itu pedang kapak dari Shie Daoting. Sekarang tinggal 1 biji doang. Nanti minta lagi deh pas dia balik. Gue mikir, waktu patung hancur, banyak barang berhamburan. Setelah repot-repot, untung atau rugi, tergantung harta karun di dalamnya. Isi perut patung jahat ini banyak. Puluhan botol pil awalnya penuh. Tapi waktu patung dibelah, banyak botol pecah. Gue berusaha selamatkan, tapi banyak pil kena. Air basah jadi sampah. Pil sisanya kebanyakan blood pill. Pil ini bantu konsentrasi energi. Juga bisa isi ulang spiritual power. Bisa sembuhkan luka kecil. Pas banget buat telinga gue yang rusak. Tapi efek sampingnya gede. Jadi gue gak buru-buru minum. Ada juga botol berisi penawar, racun dan serangga gaib. Cuma ini udah bikin gue yang miskin senyum-senyum. Selain pil ada 2 jimat. 1 udah rusak kena pedang. 1 lagi gue kenal. Itu Blood Burning Curse klasik, bahan bakarnya darah. Sekali nyala bakal bakar sampai kering. Sihir yang kejam banget. Sang Guanglin pernah ajarin gue, jadi gue paham teorinya. Tapi buat praktik, susah banget. Soalnya ritualnya ribet dan kompleks. Persiapannya aja lama banget. Apalagi butuh energi spiritual segudang. Bukan level kultivator Ki sih bisa pakai. Talisman ini barang bagus banget, gue simpan dulu. 2 talisman pedang, ditukar Bloodborne Curse.
Agak rugi sih, soalnya pedang King Yun nomor 1 di dunia. Talisman pedang King Yun pasti lebih berharga dari barang pasar biasa. Kalau cuma segini hasilnya, wah, eksplorasi ini rugi besar. Tapi untungnya masih ada harta lain. Sebuah bendera hitam, ember bening, dan buku jilid biasa. Bendera hitam itu 10,000 soul banner. Kayaknya tiap iblis punya satu, tapi ini jauh lebih bagus daripada buatan kasar gue. Setelah menyimpan bendera itu, gue pelajari ambernya. Baru lihat isinya. Gue hampir melemparnya. Di dalam ember sebesar telapak tangan, terkunci seorang anak kecil. Usianya sekitar 7-8 tahun. Terlengkung, dikecilkan dan disegel dalam ember. Lihat lebih dekat. Tubuhnya penuh kerutan. Kerutan lebih kecil dari jarum. Kurset Spirit Child, ini untuk body snatching. Gue gemetar ngeri. Ember di tangan gue ini sungguh kejam dan jahat. Kultivator iblis emang jahat. Bunuh orang buat latihan biasa. Tubuh hancur butuh tubuh baru. Juga sering terjadi. Guru gue Zhang Guanglin sering body snatch. Jiwanya makin lemah tiap kali. Body snatch paksa bikin jiwa sakit. Ada cara kurangi kerusakannya. Ada bro? Ada 9 cara. Kurset Spirit Child ini alat jahat. Buat body snatch iblis. Dan cara terbaik. Cukup masukkan anak sedarah. Hidup-hidup ke ember. Saat butuh, langsung ambil alih. Tubuh anak itu. Gimana dapetin darah yang mirip? Gampang banget. Bikin anak aja. Sama siapa? Gimana? Santuy aja. Cara-cara jahat MAH banyak di sini. Satu anak nggak cukup, bro. Minimal puluhan baru mungkin cocok. Peluangnya kecil banget. Anjir. Nanti anak umur 6-7 tahun. Otaknya dihancurin pakai teror atau mimpi buruk. Dijadikan bego total. Kasian banget. Tetap hidup tapi nggak bisa melawan. Lalu disegel di dalam ember. Biar tubuhnya tetap aktif. Harus dikasih makan daging dan darah. Supaya nggak rusak. Di ember ini, anaknya masih hidup sih. Tapi ya sama aja kayak mati. Mata iblisnya nggak perlu dibawa-bawa. Kalau tubuh si iblis hancur, jiwanya bakal tertarik ke segel yang udah dibuat. Langsung muncul di ember ini. Beberapa hari langsung hidup lagi. Lalu buru-buru ambil alih tubuh. Mata iblis ini termasuk top tier. Di buku ilmu hitam, tapi kejam banget. Bener-bener jahat. No debat. Guru gue aja cuma denger. Gak tega buat pakai. Iblis sama iblis juga beda levelnya. Kayak si Zhang Guanglin ini. Gak tinggi gak rendah, stuck di tengah. Jahatnya gak bener, baiknya gak mantap. Jadinya hidupnya agak sengsara. Hahaha, ya gitulah nasibnya. Cultivation jangan setengah-setengah. Soalnya jadi dewa itu langka banget. Yang baik atau jahat punya senior sakti. Tapi yang plain-plain, gak ada yang sukses. Belum pernah dengar ada yang jadi dewa. Sifat hati gak pengaruhin kekuatan. Tapi orang yang teguh pendirian, lebih mungkin lewati rintangan berat. Yang, pokoknya jadi, gitu. Pas saat genting selalu, kurang dikit. Nah, dikit ini, bisa bedain dewa sama manusia, juga hidup dan mati. Gue ingetin diri sendiri, jangan ikutin jejak mereka. Lalu fokus lagi ke sekarang. Sekarang gue udah tahu fungsi lubang batu dan patung iblis ini. Intinya dia rawat bayi iblis ini. Biar si bos iblis bisa kabur pas genting. Wajar aja perut patung iblis ini. Penuh barang-barang mantap. Rupanya si bos siapin ini. Buat rencana ambil alih tubuh orang. Ada pil ajaib, jimat, senjata. Langsung OP abis setelah ambil alih. Jadi iblis zaman sekarang harus galak. Tapi juga harus hati-hati banget. Gue renungin sebentar. Lalu khawatir sama Miss Xie. Iblis yang bisa bikin bayi kutukan. Pasti bukan lawan sembarangan. Gue nggak tahu nih Miss Xie. Bisa menang gak ya? Tunggu. Kalau Miss Xie bunuh si iblis, dia bakal langsung ambil alih tubuh dong. Gue langsung ngerasa ember ini panas. Kalau bos iblis hidup lagi di depan gue tamatlah. Mending ember ini dibuang. Atau langsung dihancurkan. Biar nggak kena sial. Gue taruh ember ini hati-hati. Keluarin barang terakhir. Ini buku jadul biasa aja. Tapi tulisannya luntur karena kena air. Gak kelihatan isinya apa. Bahannya juga biasa aja. Kayak buku pada umumnya. Tapi kalau emang biasa, kenapa disimpan bareng harta karun lainnya? Gue periksa. Akhirnya nemu keanehan. Di sampul bukunya kayaknya ada bekas putih tipis. Digosok dikit, bekasnya memudar. Cuma bekas ini yang bikin gue curiga. Buku biasa, kenapa cuma ini bekasnya? Bagian lain selain bekas ini, gak ada cacat sama sekali. Kalau buku biasa, pasti ada sudut yang rusak atau lipatan kan? Kok kayak baru? Jangan-jangan bekas ini bekas tebasan. Gue kaget sendiri mikir gitu. Pedang Miss Xie bisa tebas patung emas, apalagi cuma buku. Cuma bisa ninggalin coretan doang di buku ini. Gue coba sobekin buku ini paksa. Tapi sekeras apapun gue coba, gak bisa rusak sama sekali. Gue ambil pisau, tusuk-tusuk paksa. Capek banget tapi tetap gak tembus. Bahkan goresan pun gak ada. Nah ini baru barang langka beneran. Pantasan disimpan di perut patung setan. Walaupun tulisannya gak bisa dibaca. Cuma dimasukin ke baju aja. Langsung jadi baju zirah anti bacok. Tapi nilai aslinya buku ini tetap ada di tulisannya sih. Yang dicatat di bahan segini berharga. Pasti isinya luar biasa. Mungkin warisan dari Raja Iblis atau apa. Gue coba-coba aja sih. Masukin energi spiritual ke dalamnya. Secara logika sih harusnya gak mempan. Wong udah dienkripsi segitunya. Mana mungkin gampang dibongkar. Tapi kan gue ini orang isekai. Pasti ada keberuntungan khusus dong. Begitu energi gue masuk. Huruf-huruf kabur langsung jadi cahaya emas. Melayang-layang di udara. Tulisan aneh tiba-tiba jadi jelas. Buka pintu neraka. Cahaya mutiara terangi dunia. Kebijaksanaan dan berkah di awan. Membuktikan kebenaran bagi yang menderita. Dengan welas asih dan pengampunan agung. Sang Bodhisattva Ksitigarbha. Gue baca terus bengong. Kayaknya ini kitab ikrar Ksitigarbha. Di kehidupan sebelumnya, biar gampang masuk universitas. Gue milih jurusan arkeologi yang sepi peminat. Syarat nilainya lebih rendah. Lagian lulus juga balik kampung cari kerja. Jurusan apa aja sama aja. Taunya gue malah serius belajar. Buku kuno yang orang lain pusing.
Gue baca dengan asyik. Awalnya cuma mau santai-santai. Malah jadi ranking 1. Dosen sampai bantu gue lanjut S2. Cuma pengetahuan itu pas kerja. Sama sekali gak kepake. Malah harus jadi tukang baca suasana. Dan jago nyamber biar bisa survive. Tapi hidup emang gak bisa ditebak. Siapa sangka skill useless itu. Pas gue isekai malah jadi modal utama. Ilmu yang dulu dianggap sampah. Bikin gue cepet banget ngerti cara latihan. Orang lain ngira gue jenius alam. Ini mungkin yang disebut karma balik. Atau rezeki nomplok dari takdir. Tapi balik lagi. Meski dua dunia agak mirip, tetap aja beda jauh banget. Contohnya soal ilmu bagua. Di dunia ini gak ada yoi. Cuma ada kutipan-kutipan doang. Itu pun udah diubah-ubah orang. Tiap versi ada plus minusnya. Apalagi kitab Buddha, itu langka banget. Di dunia ini, orang-orang Buddha aja gak tahu nama Buddha sendiri. Apalagi Bodhisattva Ksitigarbha. Kitab yang ada juga cuma mirip-mirip. Jauh banget dari kitab asli di kehidupan lalu. Tapi tulisan berkilau ini persis kayak Ksitigarbha Sutra asli. Bahkan nyebut nama Bodhisattva Ksitigarbha. Nah ini udah lain level. Siapa ya yang ninggalin tulisan sutra ini? Dan siapa yang pernah baca? Gue langsung deg-degan. Buru-buru buka bukunya. Tulisan emasnya bergerak, terus berubah bentuk bikin konten baru. Tapi setelah baca beberapa halaman, gue cemberut. Selain bagian awal tadi, sisanya bukan isi Ksitigarbha Sutra yang asli, tapi sebuah teknik sihir, yang tingkatannya tinggi banget. Gue pikir-pikir, kayaknya penulisnya pernah baca sutra itu. Ambil bagian pembuka buat pengantar, sisanya adalah pemikirannya sendiri. Sedih sih, gue kecewa. Kalau kitab ini berisi Ksitigarbha Sutra yang lengkap, gue bisa pastiin kitab yang dulu gue baca. Buku ini pasti punya koneksi spesial sama dunia ini. Kalau bisa nemuin penulisnya, mungkin bisa tahu kenapa gue isekai. Bisa juga balik ke dunia asal. Tapi sekarang cuman ada beberapa kalimat doang, kayak naskah yang diacak-acak ulang. Yang nulis buku ini, mungkin juga gak tahu sumber aslinya. Tapi kekecewaan gue cuma sebentar, langsung ketarik sama isi selanjutnya. Buku ini ngajarin ilmu sihir tingkat dewa. Dibagi jadi 4 jilid, semua buat nyerang jiwa dan roh. Dulu gue udah belajar soal jiwa, buat nyelamatin jiwa Zhang Guangling. Sekarang baca buku ini, langsung klik, banyak yang nyambung. Tapi makin dalam dipelajari, makin kerasa ini ilmu level akhir banget. Sayangnya semua jurus rahasia ini cuma buat nyiksa jiwa. Kalau ada jurus buat ngehialin jiwa, mungkin Shifu gue bisa diselamatin. Ya mana ada rezeki semudah itu. Harus otak-atik sendiri lagi. Lagi pikir, tiba-tiba pundak gue diketok keras. Gue lihat, wajah Zhang Guanglin muncul di bendera. Lagi ngomong buru-buru. Tadi gue sengaja pecahin gendang telinga. Sekarang satu kata pun gak kedengeran. Gue cuma bisa kasih sebatang ranting ke bendera itu. Zhang Guanglin kesel, gulung rantingnya. Langsung nulis cepat di tanah. Cepat. Selagi Qin Yun Sword Sect belum balik, sembunyikan bocah kutukan jahat ini. Shifu, yang disegel di sini, bukan darah daging gue. Nyembunyiin buat apa? Meski bukan saudara darah, bocah kutukan iblis itu tubuh yang bagus. Lebih baik dari nyuri tubuh orang. Gue udah ajarin cara pecahin kutukan. Cepetan pecahin segel aslinya. Hubungin jiwa bocah itu sama lu. Gitu? Lu punya nyawa cadangan. Kekuatan murid ini masih lemah. Bisa apa gak pecahin hubungan jiwa? Bocah kutukan iblis ini masih ragu. Bukan cuma 3-5 hari selesai. Lihat kemampuan si Nona Shieto. Dia udah bunuh si iblis lama. Roh jahat ambil tubuh cuma sebentar. Gue mana sempat. Kalau gak dicoba, gimana tahu gak sempat. Roh jahat ini kesempatan langka. Bisa ketemu? Gak bisa dicari. Gue gelengin kepala tegas. Shifu, gue 3 tahun lagi naik level. Ngapain siap-siap ambil tubuh orang? Zhang Guanglin ngeliatin gue kesel. Tapi cuma Hela, gak ngajak lagi. Apa 3 tahun naik level? Cuma alasan aja. Tapi dia tahu, kalau gue mutusin, gak bakal goyah. Kalau gitu, mending hancurin aja roh jahat ini. Nanti si iblis ambil, dia tinggal. Nanti dia ambil, tinggal jangkau. Langsung lu jadi bubuk. Gue setuju. Siapin duluan bener sih. Cuma gue gak berniat hancurin roh jahat ini. Gue mikir bentar, bilang ke Shifu. Shifu, kita kultivator iblis jangan rugi. Roh jahat ini gue gak ganggu. Tapi jiwa si iblis bisa disergap. Si iblis levelnya minimal tongsuan. Walaupun cuma sisa jiwa, bunuh lu masih gampang banget. Gue tahu dia kuat banget. Buddha jahat aja hampir bunuh gue. Tapi kan masih ada 1 jimat pedang. Dia gak waspada, kita siap. Lawan jiwa tongsuan mungkin bisa. Apalagi gue baru dapat buku ini, khusus buat nanganin jiwa. Memang riskan sih, tapi gue mau belajar dari Makau. All in, bablas, kalau dapat jiwa tongsuan. Untungnya bakal gila-gilaan. Lagi pula gue udah siapin semua. Cepet-cepet masih ada kesempatan. Gue mikir bentar terus. Shifu, soal ambil tubuh lu ahli. Anak ini ngerendahin gue lagi. Tapi sekarang bukan waktunya marah. Zhang Guangling nulis sesuatu. Dengan level lu, meski ada bantuan arai, tetap susah nahan serangan Tong Xuan Jing. Tapi kalau bisa tahan 1 jurus, nah, itu masih ada kesempatan. Soalnya jiwa yang keluar tubuh itu kayak pohon tanpa akar. Makin banyak pakai jurus, makin cepat hilang. Tong Xuan Jing juga gak bakal tahan lama. Tapi syaratnya lu harus putusin koneksi antara iblis boneka ini sama majikannya. Lalu usahain buat jebak jiwa si iblis. Terus tahan waktu. Makin lama ditahan, makin tinggi kesuksesannya. Mirip kayak tebakanku sih. Cuma nyiapin arai juga butuh waktu. Kalau si iblis duluan nyerang, ya udahlah, gue tetap lanjut,
risiko emang santuy. Lalu gue ambil bendera hitam panjang itu. Ini bendera Wan Hun asli sekte iblis. Ratusan kali lebih bagus dari barang murahan bikinan gue. Sukses atau gagal? Kuncinya di artefak ini. Gue sama Zhang Guangling cuma mikirin, gimana caranya ngadepin si iblis yang nyerang tubuh. Kayaknya udah nganggep Xie Daoyun, pasti bisa ngalahin dia. Bahkan gak mikirin kemungkinan gagal. Soalnya sekte pedang Qingyun itu nomor 1 di dunia. 300 li jauhnya ada Gunhanwu. Di atas gunung ada kuil tanpa nama. Semua penduduk sekitar tahu. Di kuil ada master kue yang suka bantu orang. Yang minta anak langsung hamil. Yang minta rezeki langsung dapat emas. Yang minta lulus ujian minimal jadi skolar. Kekuatan sakti ini bikin kuil kecil ini rame banget. Tiap hari kayak pasar malam. Orang-orang pada mau minta master kue kasih keberuntungan, biar hidupnya bisa lebih enak. Master kue juga baik hati. Tiap hari mau ketemu umat yang taat, bantu mereka selesaikan masalah. Cuma hari ini agak beda. Belum subuh, pengen nyari solusi. Cuma hari ini agak beda. Belum subuh, umat yang mau rebut tempat pertama, buat nyembah di kuil ditahan di luar. Lapisan cahaya emas tak kasat mata halangi mereka. Gak ada yang bisa masuk gerbang kuil. Mereka kira master kue lagi tunjukin kekuatan. Jadi berlutut di luar kuil, sembah 3 kali. Tapi abis nyembah gak mau cabut. Cuma nungguin sinar emasnya hilang, biar bisa serbu duluan ke dalam. Kasih lihat kesetiaannya ke master. Dan dalam 4 detik, master kue udah duduk di aula. Di bawah patung Buddha ini biksu. Tangannya nyatukan baca mantra. Dan di belakangnya berdiri seorang cewek pakai jubah kuning, yaitu Xie Daoyun. Ngejar 300 li gak berhenti. Nyari setengah malam akhirnya sampai. Pedang nuduhin ke biksu kue ini. Tapi Xie Daoyun gak langsung serang. Harus tanya dulu salah benarnya. Peraturan Qingyun Sword ketat banget. Gak boleh bunuh orang sembarangan. Walaupun sekte Buddha sekarang aneh-aneh. Xie Daoyun butuh bukti dulu. Cuma baru masuk belum ngomong. Si biksu kue langsung tutup kuil. Usir semua pengikutnya keluar. Master kue? Maksudnya apa nih? Biksu kue baca 1 kalimat. Amitabha. Terus bilang ke Xie Daoyun. Nih, lu penuh niat bunuh. Apapun maksud lu. Jangan sampai kena orang lain. Biksunya kelihatan baik banget. Beneran monster pembunuh kah? Tapi Xie Daoyun percaya sama kemampuan pedangnya yang dilatih. Para korban yang mati sia-sia. Amarahnya nempel di biksu ini. Rasain baik-baik. Rasain. Masih bisa dengar jubahnya. Mengeluarkan suara tangisan sedih. Xie Daoyun dari kecil latihan keras. Gak jago bicara. Dia langsung tanya. Aku ngejar berdasarkan aura pedang. Monster yang udah bunuh banyak. Master kue? Lu ada hubungan. Biksu kue geleng-geleng kepala. Saya gak pernah bunuh orang. Kita sama-sama praktisi. Kalau master gak pernah bunuh. Jubah penuh amarah ini gimana? Manusia bodoh? Manusia menderita. Gewe nyelamatin orang, jadi kena karma juga. Karma dari dendam manusia. Amitabha. Abis ngomong Amitabha, badannya langsung blow up pakai cahaya emas. Kayak Buddha lagi live action. Xie Daoyun langsung angkat alis. Skill ini kayaknya nggak biasa. Mirip sama skill Buddha yang pernah dibaca di buku. Tapi literatur Qingyun Se kebanyakan banget. Xie Daoyun nggak bisa hafal semua. Dikejar waktu, jadi lupa. Master kue pakai aura Buddha, kelihatan sakral. Lu bawa niat jahat sepenuh tas. Cuma pengen bunuh orang. Kayaknya lu juga kejerat. Masalah duniawi. Mending dengerin. Gewe bacain mantra, biar hati lu bersih. Xie Daojin langsung bantah. Negakin keadilan, basmi kejahatan. Mana ada niat jahatnya. Lu kan kultivator. Gak boleh ikut campur urusan dunia. Bukan urusan lu. Dipaksa ngambil. Goblok banget. Tindakan bodoh bikin karma buruk. Dipaksa ngambil. Goblok banget. Tindakan bodoh bikin karma buruk. Itu namanya niat jahat. Kalau nggak dibersihin, pasti kena batunya. Xie Daoyun dengar, rasanya bikin ngomong ngawur. Tapi dia nggak jago debat. Nggak tahu cara ngebantah. Pengen ganti topik? Cari tahu, bikini ini beneran pelaku atau enggak. Tiba-tiba bikini glow up lagi. Di luar badan emasnya muncul, lapisan cahaya emas lagi. Skill api gitu. Bukan, ini opening mode Zen. Lu monster dari Nirvana Sect. Xie Daoyun wajahnya berubah. Pedangnya langsung melindungin vital points. Lu penuh niat jahat. Gak paham keindahan ajaran Buddha GW. Nirvana Sect GW nyelamatin semua makhluk. Mana ada jahatnya? Yaitu bunuh orang tak bersalah. Hidupnya cuma bunuh orang tak bersalah. Pedang langsung nyamperin master kue. Xie Daoyun udah tahu identitas asli bikini. Gas, gak ragu lagi. Langus mau dibunuh nih orang. Nirvana Sect itu sesat banget. Katanya, taruh golok, langsung jadi Buddha. Alasan ini dipakai buat kumpulin penjahat. Lalu bikin kejahatan makin gila. Dulu ketua Nirvana Sect mati. Di tangan ketua Qingyun Sword. Dua sekte ini musuhan. Dendam pribadinya juga dalam banget. Nah itu teknik Nirvana Sect. Lihat si biksu penuh dendam. Ditambah pedangnya ngasih tahu, Xie Daoyun yang yakin. Sekarang dia mau bunuh si jahat ini. Cahaya pedang kena pelindung emas biksu. Gedebuk, suaranya gede banget. Seluruh kuil berdebu semua. Tapi di badan si biksu, 2 lapis emas cuma pecah 1. Dia masih sehat walafiat. Xie Daoyun kaget banget. Padahal rasanya kekuatan biksu ini lebih rendah. Tapi serangan penuh dia. Gak bisa tembus pelindung emasnya. Gak cocok dikit langsung serang. Ini wajah kalian kaum? Benar. Gak bisa debat? Bunuh orang buat pelampiasan. Siapa yang sesat? Si biksu jahat dapat lapis emas lagi. Ini namanya opening Zen. Kebanyakan kekuatan kami terkait aturan. Atau kekuatan ini kayak kontrak. Penuhi syarat tertentu, dapat. Efek kayak sihir. Opening Zen, ini kayak ngomong jadi hukum. Tapi Xie Daoyun ingat guru bilang, asal bisa bantah omongan sesatnya, langsung bisa bikin kekuatannya hilang. Tapi gimana debat sama biksu? Si biksu kayak baca pikiran Xie Daoyun. Ngomong lagi ngejek. Nyonya tahu rahasia? Opening Zen. Sekarang mikir mau debat sama hamba.
Lo bukan mau cari kebenaran. Cuma mau menangin hamba aja. Niatnya gak murni. Hati penuh jahat. Lo ngomong apa? Omongan gak sesuai hati, orang bodoh gak bakal paham. Lo juga gak bakal tembus pertahanan hamba. Lihat deh, si biksu jahat. Wah, tambah satu lapis emas lagi. Xie Daoyun gigit bibir. Tegang banget. Skill mulut biksu ini emang gokil. Tadi serangan pedangku. Udah full power, no debat. Tapi cuma bisa rusak satu lapis. Biksu ini mulutnya gak berhenti. Satu kalimat, tambah satu lapis emas. Kalau begini terus, energiku bakal habis duluan. Soal Bianjing, Xie Daoyun teringat aku yang baru. Selesai puisi. Kalau dia di sini, mungkin cuma butuh beberapa kata buat bongkar skill mulut biksu ini. Latihan di gunung bikin ketinggalan info. Xie Daoyun dalam hati sedih, tapi langsung tenang lagi. Latihan bertahun. Walau bikin Xie Daoyun gak jago ngomong, tapi bukan berarti sia-sia. Senior pernah bilang, ketemu skill aliran nirvana kayak gini, jangan coba debat pakai logika, tapi hancurin pakai cara lain. Xie Daoyun jari seperti anak panah. Satu bunga teratai biru mekar di ujung jari. 3 pedang muncul dari bunga. Langsung tekan aura emas di tubuh. Biksu Kue. Jadikan tubuh sebagai pedang, lu gak takut. Entar jiwa lu bisa rusak. Biksu Kue kaget banget. Xie Daoyun ubah tubuh jadi sarang pedang. Simpan pedang terbang di dalam badan. Walau bisa naikin power senjata, tapi energi pedang di dalam tubuh. Sakitnya bukan main. Bahkan di sekte pedang King Yun, mungkin cuma sedikit yang berani. Latihan ekstrim kayak gini. Hati pedang adalah hati manusia. Kalau tulus, dua hati benar, mana bisa terluka. Xie Daoyun pegang pedang. Cahaya berkilau kayak bidadari turun. Iblis, mati. Pedang King Lian menghujam ke Biksu Kue. Ribuan sinar pedang mekar seperti bunga. Pedang Xie Daoyun terlalu brutal. Aura Biksu Kue juga gak kuat. Biksu Kue cuma bisa lempar satu darah. Ada 2 barang sakti nih. Dikasih makan pakai nyawa orang. Bener-bener barang iblis dah. Barangnya emang jahat banget, baru nyala dikit aja. Langsung ketemu pedang Xie Daoyun. Terus, ya udah, hancur lebur. Jiwa-jiwa gentayangan keluar. Langsung dihabisin juga sama pedang. Gak ngaruh sama sekali ke Xie. Kayak kata Xie Daoyun, hati dan pedang itu satu. Lapisan pertahanan emasnya kayak kertas. Langsung bolong ditusuk pedang. Jubah yang diandalkan biksu itu gak ada gunanya sama sekali. Ratusan jimat di dalamnya. Belum sempat aktif. Udah ikut jubahnya tercabik. Pedang akhirnya masuk ke tubuh biksu. Daging copot, tulang jadi bubur. Di detik ini, si biksu ingat. Cerita dari seniornya dulu. Waktu perang besar dulu. Ketua King Yun tebas jiwa. Ketua sekte nirvana. Ketua itu punya 36 kekuatan. Tetap kena tebas juga. Si biksu ini cuma level tongsuan. Latihan ratusan tahun. Cuma dapat satu mantra mulut. Lihat sinar pedang merah ini. Baru ngerasain beneran. Apa itu jurus King Yun nomor 1? Ratusan tahun latihan itu. Cuma bikin dia tahan. Sedikit lebih lama aja. Biar jiwa dia selamat. Untung gue siapin tabung kutukan. Itu pikiran terakhir si biksu. Kultivator jahat banyak bunuh orang. Pasti ada. Bawa tabung kutukan. Itu gumaman terakhir si biksu. Kultivator jahat banyak bunuh orang. Pasti ada saatnya jatuh. Dia udah siapin dari awal. Cara bikin tabungnya kejam banget. Tapi efeknya emang mantap. Bisa dibilang, untuk level tongsuan, cara paling mantap buat ambil alih tubuh. Apalagi sekte nirvana punya jurus rahasia. Ambil alih lebih ringan, pulih lebih cepat. Belum lagi dia ninggalin jimat, talisman, obat. Meski jiwa rohnya lagi lemah sekarang, tapi cuma butuh setengah hari. Dia bisa pulih 80% kekuatannya. Taoist ini langsung balik ke nirvana. Pikirnya bocah sekte pedang King Yun ini gak berani ngejar sampai ke nirvana. Biksu Kue senang sendiri. Pedang lu hebat sekalipun, bocah King Yun. Kurang pengalaman itu kelemahan terbesar. Gak lumpuhin dulu jimat pelarian orang. Mau ngelawan iblis, hahaha. Pas lagi asik senyum-senyum, Biksu Kue ngerasa jiwanya ditarik jauh. Layang-layang gak terkendali ke tempat lain. Biksu Kue malah gak panik. Dia malah ikutin tarikannya sengaja. Nih dia, mantra yang diukir di gong iblis. Aktif, jiwa langsung tersedot sendiri. Nanti gue ambil alih tubuh, pasti. Tunggu. Enggak. Biksu Kue ngerasa aneh. Ambil alih harus cepat nyatu sama daging. Kayak bayi baru lahir gitu. Seharusnya hangat dan nyaman. Tapi dia malah ngerasa dingin banget. Dengerin baik-baik cuma denger jeritan arwah. Kayak ada sesuatu yang ikat jiwanya. Bikin dia nggak bisa gerak. Biksu Kue hentak kuat, gemerincing. Kayak dirantai gitu. Tapi dia kan sekarang cuma jiwa. Rantai dari mana? Jiwa yang baru keluar masih terlalu lemah. Gak bisa rasain jelas apa yang terjadi. Pas Biksu Kue pulih dikit. Dia lihat banyak arwah pahlawan beterbangan. Meraung nangis guncang jiwanya. Jiwa Biksu Kue beneran dirantai. Ujung rantainya nyambung ke bendera hitam panjang. Biksu Kue teriak kaget. Bendera 10.000 jiwa. Lah, ini punya gue. Biksu Kue lihat lagi. Akhirnya lihat batu besar di luar tongkat batu. Di balik batu besar ini ada orang. Biksu Kue tanpa ragu, pakai sisa energi spiritual dikit. Langsung bikin Fajra buat gebukin. Fajra ini murni dari energi spiritual. Kelihatannya biasa, tapi kekuatannya gila. Kalau kena serangan ini, batu dan orangnya bakal hancur lebur. Tapi sebelum Fajra jatuh, dari balik batu, ada bambu terbang. Bambunya kayak ada bungkusannya. Gembung-gembung nahan serangan Fajra. Tabrakan, cahaya emas pecah. Gedebaknya sampai batu besar. Retak-retak semua. Bambunya langsung jadi debu. Serpihannya kayak hujan jatuh. Biksu Kue langsung cemberut. Rasanya aneh tadi. Kayaknya di bambu itu ada sesuatu yang ngelemahin Fajra. Aku yang sembunyi di balik batu. Langsung kaget dan kagum. Nah ini baru tongsuan Jing beneran.
Kalau tadi gak cepet ngindar, udah jadi saringan sekarang. Sang Guanglin melototin muridnya. Lagi sindir siapa nih? Tapi lihat batu yang retak, dia harus ngaku. Bahkan saat pertama kali ambil alih tubuh. Sekilas, lagi sindir siapa nih? Tapi lihat batu yang retak itu. Sang Guanglin harus ngaku. Bahkan saat pertama kali ambil alih tubuh, jiwanya gak sekuat iblis ini. Jiwa yang lepas dari tubuh seharusnya rapuh. Gak tahan angin dan hujan, apalagi serangan sedikit. Bisa-bisa jiwa langsung buyar. Tapi jiwa iblis ini padat banget. Bisa nahan tarikan Wan Hun Fan. Kalau dia dibebasin, cuma perlu tatapan buat bunuh lu. Tapi Zhang Guanglin gak khawatir. Aku udah siapin banyak hal buat iblis ini. Pertama, pakai formasi buat alihkan hubungan Xie Zhou Lingtong dan Biksu. Biksu Kue seharusnya langsung turun ke tubuh Xie Zhou Lingtong. Tapi aku pakai formasi buat alihkan keluar batu penghalang. Dibanding jiwa nyeberangi ratusan li, kesalahan lokasi ini gak seberapa. Jarak segini aja bisa bedain hidup mati. Gila, Sang Guanglin kagak nyangka. Gue bahkan bisa nangkap koneksi antara roh jahat dan majikannya. Ini MAH kagak ada di buku manapun. Yang bikin dia makin kaget. Gue cuma butuh waktu singkat buat bikin Wan Hun Fan jadi punya gue. Memang artefak tanpa majikan tuh kayak Buddha yang lagi dijual. Tapi tetap aja artefak. Bro, penjelasan gue sih, dulu demi nyelamatin master, gue bulan-bulan neliti semua hal. Soal Wan Hun Fan hitam ini tuh, teknik pembuatan paling tradisional. Udah gue kuasai total. Kalau artefak lain sih, gue kagak bakal segampang ini ngehaknya. Tapi di kuping Zhang Guanglin, ini cuma basa-basi. Dia latihan ratusan tahun aja kagak bisa nguasai Wan Hun Fan sampai level gini. Murid ini beneran jenius kultivasi. Jebakan udah ketrigger, tapi hasilnya kurang sempurna nih. Roh Mong Kue udah dikunci Wan Hun Fan, tapi masih ngos-ngosan melawan, dan kagak kelihatan capek sama sekali. Gue juga kagak nyangka monster ini sebandel ini. Tangan udah pegang kartu as terakhir. Rencananya mau dikurung di Wan Hun Fan dulu. Tapi kalau kagak bisa, ya tebas aja. Gue kagak punya pikiran. Untung dikit berarti rugi? Gitu. Buat gue ini semua keuntungan gratis. Waktunya lepas ya lepas. Kultivasi tujuannya hidup abadi. Nyelamatin nyawa itu yang utama. Mong Kue ngerasain sesuatu. Kayak saya pasir raksasa nutupin dia. Dia pengen pakai lagi jurus pukulan pencerahan, itu. Tapi ternyata energi spiritualnya habis. Rantai pengikat makin kenceng. Dia makin dekat sama Wan Hun Fan. Dia mau hancurin Wan Hun Fan. Tapi begitu Fajra Pestle keluar, Wan Hun Fan langsung keluarin ribuan roh dendam. Dengan harga menghilangnya diri mereka sendiri. Waduh, dia tahan serangan si Biksu Buaya. Jiwa dia makin mendekat. Ke bendera 10.000 jiwa. Sebentar lagi tersedot. Bendera ini emang item standar. Tapi serbaguna dan praktis. Makanya populer. Mana gampang dihancurkan. Jiwa bakal cepat lemah. Energi juga habis. Lawan alat biasa aja susah. Apalagi ini buatan sendiri. Banyak tenaga dan bahan mahal. Si Biksu tahu betul. Siapa sangka alatnya malah jadi senjata makan tuan. Gak tahu gue potong koneksinya dengan roh jahat dan curi alatnya. Tapi sekarang dia harus selamatkan diri. Amitabha, kita gak musuhan. Kenapa ambil alat dan coba bunuh? Tahu karma bakal balas. Tapi sekarang cuma bisa andalkan jurus mulut terikat. Jurus ini lebih hemat energi dibanding yang lain. Lapis 2 badan emas. Bisa tahan lebih lama. Si Biksu gak percaya. Anak ini bisa hancurkan badan emas. Biksu baca Amitabha. Mau debat agama sama gue. Asal ada perlindungan jiwa. Bisa tahan bendera jiwa. Walaupun cuma sebentar. Mungkin masih ada harapan. Kultivator pengen hidup abadi. Gak bakal nyerah gampang. Gue udah minum pil. Tapi kuping belum sembuh. Cuma dengar samar. Amitabha. Gue pikir, villain ini sopan juga. Udah mau mati masih baca mantra. Buku, Sutra Dasar Bumi. Mungkin ada hubungannya. Beruntung punya harta ini. Tahu buku ini bahkan. Tandai pedang Xie Daoying. Gue yakin ini barang langka. Tapi entah kenapa si Biksu Kue gak bisa pakai. Barusan gue pakai jurus teleport. Pakai kitab suci buat tamengin serangan dia. Dan aktifin kekuatannya duluan. Jadi selamat dari serangan terakhir si Biksu. Nah, sekarang kitabnya kabur entah kemana. Tapi gue santuy aja. Habisin dulu si iblis ini. Nanti cari kitabnya pelan-pelan. Gue gak respon si Biksu. Dia malah makin kinclong. Bikin kaget juga. Masih ada cadangan ternyata. Terus Zhang Guanglin tepuk pundak gue. Nulis pakai arang di batu. Biksu ini latihan Nirvana Trace. Sama Open Mouth Zen. Gue bingung nanya. Open Mouth Zen. Gue cuma tahu Silent Zen. Zhang Guanglin bengong sebentar. Silent Zen apaan tuh? Dia aja belum pernah dengar. Tapi ini bukan waktu ngobrol. Dia ingetin lagi. Open Mouth Zen. Ini misterius banget. Katanya cuma perlu ngomong. Bisa bikin jiwa abadi. Kebal segalanya. Dengerin gue mikir. Kalau bener gitu, kenapa dia kena potong badan sama Nona Xie? Zhang Guanglin pengen geleng-geleng kepala. Katanya kebal segalanya. Tapi pedang Kinyunsa itu biasa aja. Kita berdua diskusi diam-diam. Si Biksu makin kinclong. Bisa tahan sama serangan roh jahat. Gue bingung nanya. Open Mouth Zen ini cuma ngomong. Ke udara terus jadi emas. Zhang Guanglin geleng-geleng kepala. Terus nulis 4 kata. Gue gak tahu. Gue cuma bisa pasrah. Guru gue ini emang. Kemampuannya biasa. Wawasannya juga biasa. Si Biksu meski sempat napas. Tapi gini terus bukan solusi. Open Mouth Zen sehebat apapun. Tetap butuh energi spiritual. Sekarang jiwanya udah melemah. Energinya makin sedikit. Waduh,
Ternyata Wan Hun Fan itu senjata pamungkas. Ditambah formasi pendukung, energi terus mengalir. Gini MAH dia pasti mati. Harus cari cara bunuh yang pasang jebakan. Sambil masih ada sisa tenaga, coba pancing dia keluar. Karena aku gak berani ketemu dia. Berarti levelku jauh di bawahnya. Harus dipaksa keluar. Asal mendekat dikit, dia masih bisa keluarkan tenaga terakhir. Lalu serang aku dengan mantra. Biksuku matanya melotot-lotot. Mikir sebentar lalu bicara lagi. Masih bisa keluarkan tenaga terakhir. Lalu serang aku dengan mantra. Biksuku matanya melotot-lotot. Mikir sebentar lalu bicara lagi. Dermawan, kalau mau bunuh aku, kenapa gak berani ketemu langsung? Kalau kamu juga tahu diri gak pantas muncul, mending bertobat. Bubarin formasi sekarang juga. Aku lihat Zhang Guanglin, kupingku masih berdenging. Cuma bisa minta Zhang Guanglin nerjemahin. Zhang Guanglin nyerah. Terpaksa tulis ucapan Biksuku di atas batu. Aku baca terus bingung. Ini biksu buta situasi, atau otaknya bermasalah. Kayaknya dia yang jadi korban. Itu kuburan massal, jiwa-jiwa di Wan Hun Fan. Ditambah bocah iblis kutukan keji. Udah berbuat kejam gitu, masih berani nyuruh orang bertobat. Shifu, orang Yepan kok muka tebal banget. Sang Guanglin jawab biasa aja. Muka tipis gimana jadi raja iblis. Nah sekarang aku ngerti. Kalau dia gak punya muka, aku juga gak perlu sungkan. Aku sembunyi di balik batu teriak. Keras? Amitabha, salah paham? Master, aku bukan mau celakain kamu, tapi mau anterin kamu ke surga. Dunia ini lautan penderitaan. Tak bertepi, bertobatlah. Gimana caranya? Yaitu dengan mati. Ini niat baikku? Jangan salah paham. Cepat masuk Wan Hun Fan, langsung ke surga. Biksuku dengerin mata melotot. Itu semua kata-katanya sendiri. Tapi akhirnya, dia udah latihan meditasi bertahun-tahun. Master Kue lanjut nanya. Kenapa nggak ketemu aku langsung? Setelah lama mikir, aku jawab, Amitofo, aku nggak minta balasan. Nggak perlu ingat wajahku buat balas budi. Biar kamu nggak kepikiran. Mending aku nggak keluar. Si biksu buru-buru nambahin. Kelakuanmu merusak nama King Yun Sek. Kamu malah nggak keluar. Si biksu buru-buru nambahin. Kelakuanmu merusak nama King Yun Sek. Kalau seniormu tahu, bisa lulus tes hati nggak? Aku cuma sisa jiwa. Meski kamu lemah, kita setara. Lepasin ikatan. Biar aku lihat jurus King Yun terhebat. Menurut si biksu, yang sembunyi pasang jebakan. Pasti satu tim sama cewek King Yun. Satu kejar, satu jebak. Buat bunuh dia di sini. Buat orang aliran baik. Pancingan moral dan provokasi ampuh. Meski kelihatannya licik. Tapi aturan King Yun udah disebut. Dia pasti mikir dua kali. Bener aja? Setelah jeda sebentar, suaramu kedengaran kesel banget. Ah? Si Shijiku. Katanya jangan bocorin identitas. Gagal terus? Deh, oke. Karena kamu udah tahu. Aku nggak boleh nodai nama King Yun. Dengar itu. Si biksu langsung senang. Tipikal junior sekte ternama. Cuma pinter dikit. Cuma beberapa kalimat, bikin dia panas dingin, tapi bisa sembunyi pasang jebakan udah oke. Lumayan pinter juga, kekuatannya jauh di bawah cewek King Yun. Tapi pengen dapat prestasi, makanya pakai cara gelap. Sekarang ketahuan, harus ikut aturan baik. Aliran baik ya gitu-gitu aja. Si biksu kue diam-diam ngecharge tenaga, siap ngebash gue pas muncul. Tiba-tiba denger gue ngomong, biar adil, gue bakal lepasin ikatan. Bendera jiwa buat duel fair. Pertarungan ini gengsi sekte gue. Lu boleh tunjukin semua jurus. Kalau gue kalah, ya skill gue kurang. Lu gak usah khawatir senior sekte, tunjukin semua jurus. Kalau gue kalah, ya skill gue kurang. Lu gak usah takut senior sekte nyari masalah. Biksu kue denger langsung senyum-senyum. Anjir, bocah ini sebego itu. Kirain cuma tipu-tipu keluar aja. Dia malah mau lepasin. Ini beneran takut dikejar-kejar. Sama senior sekte King Yun-nya. Tapi kesempatan kayak gini, biksu kue pasti gak nolak lah. Langsung puji-puji. Bagus, muda-muda udah berani tanggung jawab. Memang murid sekte ternama. Kalau lu lepasin bendera jiwa, gue kasih lu 3 jurus duluan. Oke tunggu ya. Gue lepasin nih. Gue baca mantra. Lalu bendera jiwa keluar asap hitam. Roh dendam yang menyebar masih pelan-pelan disedot balik. Biksu kue juga udah siap. Nunggu rantainya lepas. Langsung terbang ke balik batu. Buat ngebash gue, tapi nunggu kanan kiri. Dengar gue baca mantra lama. Rantainya masih nempel. Cuma roh-roh dendam itu yang kena sedikit. Biksu kue buru-buru nagih. Cepetan lepasin bendera jiwanya. Gue santai jawab. Sabar dong. Gue murid sekte resmi. Ngontrol bendera jiwa gak gampang. Ini lagi usaha maksimal nih. Kayaknya masuk akal ya. Tapi biksu kue langsung curiga. Gue yang ambil artefaknya. Gimana mungkin gak tahu cara pakainya? Pasti jago banget ini MAH. Waduh, lu curang nih. Si biksu masih ngestrugle. Tiba-tiba rantainya ngekenceng banget. Kekuatan lebih gede dateng. Nyaris nyeret dia masuk bendera arwah. Untung mantra mulut masih aktif. Ada proteksi mental. Jadi si biksu bisa tahan bentar. Tapi ditarik-tarik gini, cahaya mentalnya juga melemah. Di bendera arwah satunya, wajah Zhang Guanglin berubah jadi coretan tinta buat ngingetin gue. Kalau arwah-arwah ini udah balas dendam, mereka jadi kurang galak. Gue lihat bendera putih gemeteran, ketawa. Shifu, kapan lu belajar skill ini? Nih, dulu Zhang Guanglin harus gulung bendera buat nulis pakai arang. Sekarang bisa langsung munculin tulisan. Baru gue otak-atik, jangan nyela. Bendera arwah ini artefak top buat lu. Kalau arwahnya puas terus bubar. Artefaknya rusak setengah. Santai aja, Shifu. Sebelum si iblis Mei Tao Kong mati, gue bakal biarin dia napas. Soal arwah lain, masa gue harus nahan mereka? Gak boleh balas dendam. Kenapa gak bisa? Kan bukan lu yang bunuh. Bendera arwah bukan dipakai gitu. Harus dikasih sengsara biar. Arwah-arwah ini makin galak dan jahat. Pas dilepasin nanti. Pakai ilusi buat nipu mereka. Biar lihat siapa aja dikira musuh. Gitu baru ada wibawa. 10.000 hantu meneror.
Kalau dikasih siksain, kekuatan si biksu cepat habis. Zhang Guanglin marah banget sampai gemeter. Tulisannya jadi kayak cakar-cakar galak. Jangan remehin bendera arwah ini barang pasaran, tapi yang ini barang premium. Baik material ataupun cara buatnya. Semua pilihan terbaik. Kalau karena sifat alim lu, kekuatannya jadi berkurang. Ya, sayang banget itu. Shifu, ngitungnya gimana sih? Mending gue pakai bendera arwah ini tukar lebih banyak jimat pedang sama Nona Xie. Lu pikir tuh pedang kertas biasa aja? Kekuatan segitu gila banget. Kayaknya hadiah dari seniornya Xie Daoyun. Barang mahal buat nyawa. Cewek ini pasti gak bisa bikin sendiri. Komentar Zhang Guangling bikin kaget. Aku baru latihan, level masih rendah. Pengetahuan soal harta gak sebagus dia. Dia kan iblis 200-an tahun. Kalau ini benar, utang budinya gede banget dong. Aku jadi agak malu, tapi utang besar belum tentu buruk. Ada timbal balik baru namanya hubungan. Aku juga janji bantu Xie Daoyun selidiki masalah pasangan sejenis. Ikatan karma makin dalam makin bagus. Langsung kubilang ke Zhang Guangling. Sikap Lin Plan itu paling parah, kayak rumput ikutin angin. Kalau bantu ya sampai tuntas. Kalau mau kerja sama, jangan tiba-tiba tunjukkan sifat iblis. Bendera putih lama gak muncul tulisan. Zhang Guangling tahu omonganku benar. Dia ingat sering salah seperti ini. Waktu berbuat jahat gak sadar. Terus mengulangi kesalahan sama. Saat jahat kurang kejam. Akar rumput gak dicabut. Saat baik malah serakah. Selalu mau untung lebih. Hasilnya setelah ratusan tahun, cultivationnya mentok di Tongsuan. Seumur hidup gak punya teman yang bisa diajak ngobrol. Bakatku lebih bagus, mental lebih kuat. Masa depan pasti lebih jauh. Udahlah, kamu yang pertimbangkan. Bendera putih diam, gak ada tulisan. Aku juga gak ganggu, lanjut kerja. Pertama, hapus semua jejak pertempuran, biar Xie Daoyun balik. Gak tahu soal Zhang Guangling. Setelah medan perang bersih, aku hitung lagi semua jarahan. Pil-pil disimpan, kebanyakan jahat. Tapi ada 2 botol untuk cultivation. Segera bisa dipakai. Aku ambil kitab Dizang yang rusak. Tuh kan, makan jurus Fajra masih sehat walafiat. Sayangnya artefak ini gak bisa diolah. Kalau bisa jadi alat pelindung. Wah, bakal lebih sakti dari Wan Hun Fan. Selain itu, ada patung emas yang pecah tadi. Tapi sekarang udah jadi logam item kelabu. Entah bahannya apa. Tapi mungkin masih ada gunanya. Sementara disimpan dulu. Kalau bisa dapat semua ilmu si iblis. Wah, petualangan ini cuan banget. Gue ngomong sendiri, bener juga? Kuda tanpa rumput kurus. Orang tanpa harta melimpah miskin. Makanya pada mau jadi iblis. Membunuh dan merampas harta itu cuan. Kalau nabung sendiri, bisa ratusan tahun. Gue bersenandung riang lagu kampung. Lalu mulai gali lubang lagi. Siap-siap makamkan mayat-mayat itu. Masih pakai jurus angkat pelan-pelan. 1 lubang selesai, masukin mayatnya, tutup dan makamkan. Gue santai aja, Ki udah terkumpul. Duduk meditasi udah nggak perlu. Dan energi spiritual terus mengalir. Jurus kecil ini nggak susah. Anggap aja latihan jurus. Gue gali dari subuh sampai siang. Meski udah keringetan. Baru setengah mayat yang terurus. Hampir seharian berlalu. Pas lagi sibuk keringetan. Tiba-tiba cahaya pedang turun dari langit. Yang datang adalah Xie Daoyun. Cuma gue lagi asik gali, kuping belum pulih. Jadi nggak dengar suara pedang terbang. Baru sadar pas Xie Daoyun udah di depan. Gue kaget banget. Nona Xie? Kok baliknya cepet banget? Dulu Xie Daoyun ngejar Biksu Kue. Butuh beberapa hari. Jiwa Biksu Kue ini baru aja masuk Wan Hun Fan belum lama. Gimana Xie Daoyun bisa balik cepat? Xie Daoyun jelasin. Gue nemu si iblis itu. Sayang cuma tebas tubuh fisiknya. Jiwa dia kabur. Gue khawatir tuan. Dalam bahaya jadi buru-buru balik. Tapi kayaknya gue telat datang. Kata Xie Daoyun sih gampang. Tapi energi dalam tubuhnya udah hampir habis total. Berdiri aja udah susah payah. Panah yang bunuh Biksu Kue. Itu udah full effort banget. Energi Xie Daoyun sebenarnya udah terkuras 80%. Nah, setelah roh biksu itu kabur, Xie Daoyun ingat soal berbagai jurus selamat sekte iblis. Juga ingat fungsi lubang batu itu. Karena khawatir sama aku, dia gak sempat pulih, langsung balik. Aku tunjuk telingaku, bilang, Nona Xie, gendang telingaku cedera, kurang dengar. Dengar itu. Xie Daoyun lihat sisa darah di telingaku. Langsung keluarin botol obat, lalu kasih 1 pil hijau muda. Aku langsung telan tanpa tanya. Pil misterius itu langsung lumer. Jadi asap hijau, masuk ke tubuhku. Tapi Xie Daoyun pegang tanganku. Tangan cewek ini gak lemah. Malah kuat banget. Jari-jari panjangnya mencengkeram erat. Kayak takut aku kabur. Aku baru bingung. Energi murni langsung mengalir dari telapak tangannya. Telapak tanganku terasa hangat. Energi itu campur dengan pil. Lalu mengalir ke kedua telingaku. Telingaku agak gatal, sebentar aja. Dengungnya hilang. Gendang telinga yang pecah. Langsung sembuh gitu aja. Kalau pakai caraku, butuh 2 minggu. Pil sekte besar emang mantap. Bukan cuma pilnya, tapi juga energi Xie Daoyun. Bisa mengarahkan semua efek obat untuk sembuhkan telingaku. Kalau bukan dia yang bantu. Untuk sembuhkan telinga sepenuhnya, mungkin butuh 1-2 jam lagi. Aku lepas tangannya, bilang, makasih, Nona. Xie Daoyun senyum, santuy aja, gak usah berterima kasih. Habis ngomong, Xie Daoyun nengok ke bendera roh jahat di samping. Terus bilang ke gue, kayaknya lo ngalamin banyak bahaya.
Soal si iblis tuh kemana? Dan rahasia lubang ini, bisa jelasin ke gue? Gue dengerin dalam hati tenang. Kalau dulu gue nurutin Zhang Guanglin, anggap bendera itu punya sendiri, lalu nyiksa roh-roh sengsara. Wah, udah gak bisa bersihin nama. Tapi sekarang gue angkat bendera itu. Pede bilang ke Xie Daoyun, cewek Xie. Gue cuma tahu, si iblis ambil alih tubuh. Soal kejahatan dia sebelumnya, mending tanya korban-korban ini deh. Kultivasi atau hidup biasa? Niat itu penting banget, prinsip pikiran dan tindakan. Kelihatannya abstraksi, tapi super krusial. Gue udah baca banyak cerita. Orang jujur curang, langsung mati. Penjahat berbaik hati, langsung mati. Intinya mentalnya lemah. Akibat pelin-pelan, kayak Shifu gue Zhang Guanglin. Jahatnya kurang greget, baiknya pelit dan serakah. Akhirnya berakhir kayak gini. Gue gak mau ngulangin. Udah putusin bantu roh-roh ini. Ya jangan kepo soal kekuatan artefak iblis. Karena gue mau bantu mereka. Ya gak boleh ngarepin senjata gelap. Karena gue tetap di jalan benar. Sekarang hadapin tatapan ragu Xie Daoyun. Gue tenang, gak takut ditanya. Xie Daoyun sebenarnya gak ragu. Sejak obrolan kita dulu, dia percaya karakter gue. Hati pedangnya yang dilatih lama, gak gampang dibohongin. Setelah sehari semalam, gunung sepi tambah ratusan kuburan hati. Xie Daoyun potong batu pakai pedang. Buat nandain kuburan, di batu cuma ada belasan nama. Di bendera roh cuma segini yang tersisa. Mereka masih ingat nama sendiri. Hebat juga, yang lain udah pada gila total. Disiksa terlalu lama, otak lemes. Nih biksu jahat ngaku. Masalah Cui County itu ulah Putri Hongzhu. Dia bilang gak ada hubungan, apalagi roh-roh pertama ini. Udah 20 tahun dikurung di bendera. Ini bukti si biksu emang monster. Tapi juga tunjukin dia gak terlibat dalam penculikan di Cui County. Nah, 20 tahun lalu tuh, Putri Hongzhu aja belum lahir. Cui County cuma kota kecil miskin. Kalau ini semua rencana si biksu, ngapain sembunyiin di hutan belantara? Lebih enak sembunyi di dalam kota. Misalnya bawa penjara atau dekat tempat eksekusi. Sembunyikan kematian dengan kematian, lebih susah ketemu. Menurut pengakuan si biksu sendiri, dia juga jarang ke Cui County. Biasanya bunuh orang dan latihan di tempat lain. Ini nasib buruk para kultivator. Wajib, sebenarnya, banyak artefak dan jurus. Gak nambah cultivation level lo. Kayak bendera roh, artefak demonsek paling umum. Buat bertarung sih mantap banget. Tapi sebanyak apapun iblis dan roh jahat lo, tetap aja susah naikin cultivation. Pada akhirnya, harus minum pil ajaib. Dan fokus latihan biar hidup abadi. Cuma cultivation itu susah banget anjir. Cuma meditasi seumur hidup. Mati pun cuma level kisi. Kalau gak dibantu Xie Daoyun, pakai darah aja butuh tahunan. Buat bikin kisi. Harta langka di dunia jumlahnya terbatas. Gak berebut, gak akan jadi yang pertama. Makanya selalu ada pertarungan. Dan pertarungan pasti pakai jurus. Artefak dan jurus itu untuk bertarung. Wajib punya. Sekarang GW punya bendera roh dan pedang. Artefak udah cukup. Tapi jurus masih harus dipelajari serius. Artefak, jurus, jimat, formasi. Bagi kultivator intinya sama aja sih. Hukum alam udah fix dari sononya. Yin yang dan 5 elemen udah komplit. Semua hal di dunia ada di sini. Alam semesta ini kanvasnya. Energi spiritual itu catnya. Entah itu simbol ajaib, atau mantra dan sihir lainnya. Itu cara praktisi melukis pakai energi. Warna dasarnya udah tersedia. Hasil akhirnya tergantung skill lu. Sulitnya belajar sihir itu, karena harus melukis di udara kosong. Energi spiritual kan abstrak banget, membentuknya dengan tangan itu susah. Kalau fokus penuh dan kontrol teliti sih oke, tapi membentuknya tetap susah. Kalau fokus penuh dan kontrol teliti sih oke, tapi pertarungan itu soal hidup mati. Selisih sedikit aja bisa mati. Jadi harus cepat dan tepat. Mantra pengunci ini sebenarnya gak rumit, cuma 17 simbol aja. Tapi melukis di udara dengan cepat dan tepat itu susah. Gue mau latihan ini buat pertahanan diri. Zhang Guanglin nanya dengan khawatir. Murid brengsek, lu mau apa? Jangan sampai lu pakai ini buat ngalahin Xie Daoyun. Kultivator di atas Ki Kondensation gak bakal kena. Gue cuma ketawa. Shifu, gue ini iblis kecil, bukan idiot kecil. Lagi pula, Nona Xie dan gue temenan aja. Ngapain pakai cara kayak gini? Terus lu mau ngapain sebenarnya? Kabupaten Cui ini tetap aja wilayah Putri Hongzhu. Menurut investigasi Nona Xie, perintah rekrut paksa anak-anak dari istana. Kebetulan banget nih, Putri Hongzhu ini mau datang ke Cui. Lu bilang dia gak terlibat? Gue gak percaya. Zhang Guanglin ketawa. Iblis kecil, lu mau pakai strategi kecantikan? Dengar itu gue juga ketawa. Sebenarnya gue gak berniat bikin Putri Hongzhu ini kesurupan cinta, terus jadikan dia sandera. Gue cuma mau cari titik lemahnya aja. Urusan istana itu ribet banget. Nanya bupati aja belum tentu mempan. Nah, Putri Hongzhu mau datang nih. Ya udah siap-siap dari sekarang lah. Soalnya semua petunjuk nyeret ke dia.